gimana cara Pak Marco waktu dulu yang ke luar negeri terus ditelepon meyakini ada orang datang mau beli. Ya kan keyakinannya. Udah. Selamat pagi warga RDAY yang ada di luar sana. Alhamdulillah kita pagi ini lagi menjalankan diskusi yang menarik, yang luar biasa, testimoni yang luar biasa dari semua yang hadir ada di sini. Jadi karena ini offline, kedepannya boleh teman-teman di sana, sahabat-sahabat RDAY untuk bisa datang ke RDAY dan berdiskusi bersama kita di sini. Nah, kita nggak mau lama-lama lagi. Teman-teman RDAY, di sini ada dua rockstar kita, dimana sekarang ini saya mau mengupas bagaimana keyakinan itu bisa kita raih, bagaimana keyakinan itu bisa kita dapatkan, bahwa sebenarnya kalau menjalankan semua ibadah-ibadah RDAY itu harus ada keyakinan dulu yang diutamakan, baru ngerjain semua ibadah yang dikerjakan. Nah, di sini saya ada murid dari RDAY nih yang luar biasa. Tepuk tangan, oh ya, di sini dari seluruh Indonesia sudah hadir, Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih pagi-pagi sudah hadir. Nah, saya di sini ada tamu dari RDAY, sini Mbak Vita. Iya, Mbak Vita. Di sini teman-teman tahu Mbak Vita ini luar biasa, dapat jodohnya di sini. Terus urusannya banyak juga nih kayaknya nih. Belum lagi suaminya yang luar biasa sudah menjalani 12 juz tembus. Nah, bagaimana tuh? Gimana ya Mbak Vita ya? Tapi kalau sebelum kita ini kan lagi Mbak Vita, ada suaminya di sini kan? Ada. Nah, Pak Dedi, mohon maaf Pak Dedi, boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Pak Dedi. Nanti nggak lain dan nggak bukan, nanti rockstar kita ada lagi satu lagi teman-teman di RDAY, yaitu Pak Haji Marco. Sebentar Pak Dedi, kita panggil dulu suami dari Mbak Vita. Iya, jadi para sahabat-sahabat RDAY, di RDAY ini nggak cuman hanya saya terus, tapi luar biasa banyak sekali testimoni yang sudah didapatkan asal kita yakin. Nah, Pak Dedi di sini adalah tambatan hati jodoh terbaiknya dari Mbak Vita. Mbak Vita juga adalah jodoh terbaiknya dari Pak Dedi. Dan teman-teman di sini, Bapak Ibu semua, yuk. Di sini saya mau Pak Dedi bisa cerita, monggo duduk dulu aja di sebelah situ Pak Dedi di tengah-tengah sini. Sini. Biar enak itu videonya. Monggo Pak Dedi situ Pak Dedi. Serak. Iya. Ya, Mbak Vita, Pak Dedi, di sini aja Mbak Vita. Mbak Vita, Pak Dedi, di sini teman-teman kepingin tahu juga menumbuhkan keyakinan itu yang Pak Dedi jalankan sampai Pak Dedi itu tembus. Kan berarti kalau 12 juz tembus itu yakinnya luar biasa ya. Nih Pak Dedi adalah yang satu-satunya, nggak satu-satunya juga, mungkin ada lagi yang lainnya ya Pak Dedi ya, tapi dapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala itu nggak terkira. Jadi mohon Pak Dedi, gimana caranya Pak Dedi itu menumbuhkan yang namanya keyakinan? Assalamualaikum. Oh, Pak Dedi suaranya bener-bener nggak ada ya. Oke, mungkin bisa diwakilkan sama istrinya. Gimana Mbak? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya di sini mungkin sudah ada yang tahu saya pada minggu yang lalu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Vita, saya berasal dari Tangerang. Nah, saya dengan suami saya ini mempunyai keyakinan itu dengan menjalankan ilmu cinta kasih, menjalankannya dengan menjaga yang sifat 18 itu dengan ilmu cinta kasih sayang dan terima kasih. Nah, alhamdulillah dengan saya jalankan itu semua,
Alhamdulillah suami saya sekarang sembuhnya, alhamdulillah sembuh. Banyak hal yang sudah kami jalankan itu banyak banget Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan keyakinan itu adalah bagi saya ini ya. Jadi Ibu gini Bu, kalau saya nih pribadi yakin itu benar-benar harus yakin. Jadi Ibu gimana caranya supaya yakinnya itu diasah terus, supaya misalkan oh ya saya yakin. Nah itu dilatih dengan misalkan pembiasaan Ibu, misalkan hari-hari ya kan, misalkan Ibu keluar rumah ya kan, dengan keluar rumah misalkan Ibu keluar rumah itu akan menemui siapa, itu yakininnya itu dengan yakin pasti ketemu gitu kan. Nah sama hal saya sekarang dengan suami saya ini, saya jalankannya dengan cinta kasih itu. Jadi saling kata Pak Haji harus berkasih sayang, terus semua harus dijalankan dengan bareng-bareng. Nah itu yang saya jalankan itu dengan melaksanakan yang bangun jam 00, pokoknya apa-apa yang sudah Pak Haji jalankan, dan ditambah dengan cinta kasihnya itu Ibu, mohon maaf ya mungkin agak ini ya vulgar nggak apa-apa, perhatikan semua ya Bu, Bapak. Nah itu yang kita harus melayani suami dengan baik. Yang tadinya juga saya juga ya maaf ya tadinya awam ya kan, dulu nggak melakukan, sekarang bener-bener karena pengennya kan hajat kita besar ya Ibu ya, bener kan? Nah kenapa enggak sih, ini kan suami sendiri, ya udah saya jalan itu semuanya gitu. Dengan yang harus melayani dengan nenen, dengan melayani suami dengan melakukan hal-hal yang Pak Haji lakukan gitu, Kak, yang diarahkan ya. Tunggu Mbak Vita, Pak Dedi ini sebenarnya sakit apa memangnya? Nah suami saya ini sakitnya banyak banget ya ibu-ibu. Suami saya ini ada diabetes, terus ada epilepsi, terus ada kolesterol, terus ada kiretin. Apa sih kalau udah diabetes itu kan berarti ke ginjalnya itu ya ada terganggu. Nah alhamdulillah dengan saya yakinnya saya gitu, ya pasti ayah sembuh, pasti ayah sembuh. Ya udah. Karena gini Bu, menurut pemikiran saya Bu, kalau kita yakin kan ibaratnya gini, kita kan yakinnya ke Allah ya kan, kita mandi jam 00, terus kita sholat, minta ampunan segala macam itu, pokoknya rangkaian yang di Pak Haji berikan itu kita lakukan bersama-sama. Nah jadi aku berpikir kayak ini, masa iya sih Allah tidak akan mengabulkan doa kita, benar nggak Bu? Nah itu yang saya tumbuhkan rasa yakin saya. Misalkan saya ada dikit ini takut gimana, enggak. Jadi menolak apa kata Mbak Nadia tadi ya, saya jadi langsung gini, enggak pasti. Jadi diri kita tuh ngomong gitu, enggak pasti ini pasti sehat. Nah yang saya jalankan itu yang Mbak Nadia untuk suami saya itu yaitu rutin mandi paginya nggak putus-putus, ngajinya nggak putus-putus. Walaupun menstruasi. Ya. Nah tadi ada yang nanya nih. Yang menstruasi gimana tuh Mbak? Karena aku udah nggak mens nih. Nah ini waktu saya mens itu kata Pak Haji bilang tetap dilakukan, tetapi kita tidak sholat kan, tetap kita di atas sejadah, bacanya zikirnya alhamdulillah, itu yang dilakukan sama saya. Yang penting kita bisa menjaga kesucian kita di atas sejadah tersebut gitu. Sholat tetap, mandi bangun jam 00 tetap dilakukan, serangkaian itu semua dilakukan Ibu. Yang penting sugesti kita itu ngebukanya gini, pasti kan kita kan mintanya sama Allah ya kan, ya udah tetap lakukan, berbuat. Pasti Bu, kata Pak Haji itu kita akan mendapatkan 10 miliar itu pasti. Ya kan, benar, saya yakinin pasti. Tapi ya itu prosesnya itu yang harus kita jalankan. Gak langsung, nggak membalikkan. Ibaratnya gini, tidak akan mungkin semua tuh membalikkan telapak tangan, benar nggak? Artinya Ibu pengen sukses, artinya sukses itu apa Bu? Suka proses. Jadi artinya Ibu harus suka dong prosesnya itu. Gitu. Oh ada artinya tuh sukses. Aku tuh baru tahu. Oh sukses, suka proses. Oh, jadi proses di sini tuh benar-benar gitu. Kenapa saya yakin di Pak Haji itu ya Mbak Nania. Jadi selama ini saya udah dijalankan, terus saya berpikir oh ternyata ini ya kata Pak Haji, oh ya benar ya gitu. Saya punya pemikirannya seperti itu, dan saya jalankan benar-benar dijalankan dengan bersama suami saya ini. Alhamdulillah pas saya periksa ya kan, yang tadinya Ibu obat suami saya itu ketergantungan obat, itu harus minum epilepsi itu seumur hidup. Ibu tahu nggak epilepsi? Ya. Bapak ini udah jejak begini luar biasa loh. Padahal sebelumnya harus minum obat epilepsi seumur hidup. Nah,
Terus Begitu. terus saya bilang gini, ya pokoknya pasti sembuh. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran berarti kan tubuh kita ini asma Allah ya sudah ini mana mungkin sih kita kalau misalkan kita udah benar-benar yakin kalau pasti yakin. Yang penting yakin tuh yakin itu saya bangkitkan keyakinan itu kita saling mengingatkan. Misalkan saya lagi marah atau gitu, Mi ingat gede hajat gede ambek. Nah itu ibu. Jadi ibu harus saling menguatkan gitu. Jadi kalau misalkan mau marah, oh iya ya apa hajat ibu? Gitu aja terus. Pokoknya di sini yakin dulu. Maaf ya, ini menurut saya percuma ibu, ya bukan percuma, maaf ini kita harus jalan ngaji 12 juz tapi kok yakin kita masih aduh gimana ya apa ya itu batal tuh ya batal. Jadi memang harus sejalan. Jadi kalau misal ketika ibu sudah turun kondisi maksudnya aduh gimana itu pokoknya tolak terus enggak pasti gitu. Itu yang saya jalankan ibu. Keyakinan saya semakin yakinnya itu keyakinan itu yang saya jalankan tuh yaitu dengan kita mengingat apa kata Pak Haji dengan sifat-sifat yang ada di 18 itu ya kita pegang terus gitu. Jadi itu kalau dilakukan sama Mbak Vita harus cinta kasih sayang, terima kasih. Gimana kalau nggak klop? Dari tadi udah gini ya jadi ibu-ibu ya nih. Laki gue aja begini. Iya. Terus bapak-bapak juga sama nih. Istriku juga sama, nggak ngerti juga. Gimana sih Bapak Ibu? Pak Haji pernah bicara bahwa kita itu kalau memang mempelajari ilmu RDAY itu nggak semua sependapat. Betul. Ya, Mbak Vita ya? Betul. Nggak semua sependapat. Ketika kita dihadapkan sama urusan yang suamiku gini, lah terus piye? Nah itu nggak usah kecil hati. Bapak Ibu masuk kuburan, tepuk tambah ya? Nggak. Tepuk tangan dulu dong. Nggak usah kecil hati. Bapak Ibu kira-kira kalau kita di kuburan ada referensi nggak suami kita nolongin? Nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Ada nggak tuh Pak? Nggak ada ya referensi ya. Kita ditolongin sama suami, ya udah apa yang kita kerjain ya itu yang kita perbuat, itu yang kita dinilai sama Allah. Betul. Ya sehingga ketika Mbak Vita ngomong gitu jangan kecil hati karena nggak klop nih, kita kerjain aja dulu berbuat ya. Itu aja Bu Bapak. Kerjain sendiri aja dulu. Betul. Sesuai keyakinan kita ya Mbak ya. Betul. Mbak Vita sama Pak Dedi juga nggak ujuk-ujuk. Kan ketemunya di sini ya, nggak ujuk-ujuk ketemunya jodohnya di sini. Jadi mereka akhirnya satu frekuensi. Gimana ketika nggak satu frekuensi? Nah, saya ngerjain suami saya, kalau dia nggak gue di luar aja. Ya udah. Jadi saya juga nggak maksa. Begitu juga sama Pak Haji Marko. Bagaimana Pak Haji Marko? Apakah istrinya ngintil terus? Alhamdulillah. Karena kebanyakan itu ya. Minum cemukan. Urut patut. Ngintil terus. Nah ngintil terus jadinya kan. Nah itu Pak Haji Marko sebentar. Saya ke Pak Haji Marko dulu ya Mbak Vita ya. Gimana Pak Haji Marko? Gimana caranya biar para bapak-bapak ini bisa paham caranya bapak ikatan suami takut istri apa istrinya yang ngintil atau gimana nih? Kayaknya sih dua-duanya. Oh dua-duanya. Nah nih kita cari tahu Pak. Gimana Pak Haji Marko? Coba cerita. Mengenai apa nih? Mengenai Pak Haji Marko sama suami istri itu gini. Lo gue pegang. Istrinya juga sama. Gue juga gue pegang. Kita kan pengennya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah coba Pak Haji Marko. Jadi kayaknya kan seperti kata Pak Haji, bikin suami bikin apa? Cebokan air. Cebokan. Di kopiok tuh. Kopiok kayak gitu cebokan. Di kopiok tuh ya. Itu untuk semua istri anak-anak pada minum semua depan mata. Sama juga. Kayaknya juga saya dapat dari istri juga deh. Ketika istri bikin saya juga makan. Oh gitu. Sama-sama tuh sama-sama ini satu ilmu satu guru tuh jadi kayaknya berbentrokan. Jadi gesrek atau gesrek nggak? Ya jadi intinya sih kita jadi ketawa gitu. jadi kalau istri saya pengennya saya nurut, terus saya juga pengen saya nurut. Nah itu gimana tuh? Kalau pengennya dua-duanya kompakan nggak? Kompakan alhamdulillah. Oh kompakan alhamdulillah. Jadi
Tapi kadang-kadang suami juga pengen sekali-kali gitu, maksudnya menyendiri, pergi sama teman. Oh, me time, me time. Kalau zaman sekarang bilangnya me time, Pak. Bapak juga sama nggak? Pengennya ngintil mulu nih, aku pengen sendirian nih. Gitu nggak, Pak? Ya kalau istri saya tuh enak. Nah, tapi kalau saya ikut istri mau kemana? Senam, merasa saya. Jadi nggak ngikut ya, Pak? Ya, terus istri saya itu seharian ribut terus, mama ngomongin apa sih? Seragam buat besok jalan-jalan. Ya, ibu. Jadi kita nggak bisa ikut. Terus kadang-kadang mau kemana mau ada pengajian, jadi saya nggak ikut. Aku anak arisan. Tapi kalau saya misalnya mau pergi makan-makan, Pak ikut. Kalau mau makan-makan aja mau ikut ya. Terus, nanti ada undangan, mama ikut ya, kan mama diundang. Tapi kan mama bisa bersih-bersih gitu apa? Cuci piring lah apa? Ada aja alasannya. Tapi intinya sih saya nggak mau kehilangan istri saya juga. Saya juga nggak mau istri saya kehilangan saya juga. Satu frekuensi berarti, sama-sama Mbak Vita ya. Oke, berarti. Jadi kita jalanin aja. Yang seperti nenek, alhamdulillah saya lakuin setiap hari. Pak, tuh dilakuin Pak. Bapak ngelakuin nggak Pak? Dari tadi senyum-senyum aja. Bapak ngelakuin nggak? Bapak ngelakuin nggak nenek Pak? Absen. Aku nanya loh Pak. Bapak senyum-senyum aja dari tadi. Absen mana dia? Pasrah nih kayaknya. Bapak ngelakuin nenek nggak? Iya. Hah? Oh, udah kadaluarsa. Udah expired ya. Udah expired. Nggak apa-apa ya Pak, biarpun expired, tapi tetap yang namanya cinta kasih sayang, terima kasih seperti Mbak Vita tadi sarankan, itu penting juga ya Pak. Iya. Caranya juga bisa pakai caranya Pak Haji Marco, opiokan cobokan. Nanti kalau kata Pak Dedi, sungguh mandiri. Sungguh mandiri itu tahu Pak apa saat ML tuh, mohon maaf ya, aduh teman-teman di YouTube, teman-teman di sana mohon maaf ya agak vulgar. Sungguh mandiri itu apa saat ML lah, Bapak tahu lah ya gimana caranya ya. Nah itu nanti dilakukan, gitu ya Pak? Iya. Terus apa lagi yang dilakukan Bapak? Terus biasanya kata Pak Haji kan usahain istri nawarin sehari 3 kali. Nah, bukan berarti kita jam. Tunggu. Ibu langsung gini, aduh mate aku. Ibu yang ini sorot. Bu, kenapa Bu? Aduh aku penasaran. Kenapa kok langsung gini loh? Langsung gini. Kenapa Bu? Ibu mikirnya gimana? Kalau ditawarin sehari 3 kali tuh, Ibu mikirnya gimana? Pak, berarti salah persepsi nih. Kita harus luruskan nih. Jadi nawarin 3 kali itu misalnya, misalnya istri bilang itu, Pak bikin nasi goreng ya, gitu. Pagi-pagi kita mau dong. Terus siang juga Pak nasi gorengnya Pak, mau gitu. Terus Pak makan nasi goreng ntar malam, masa kita bilang mau dulu nasi goreng lagi, paling enggak itu istrinya, artinya itu istri nawarin Pak kita ML dulu, main dulu gitu. Nah jangan 3 kali banyak kita kerjain, emang kuat nih kaki. Terus kalau perempuan sih kayaknya sih tinggal enak aja gitu, tapi kan laki-laki harus keras. Kadang-kadang kita kayak begini juga. Jadi kalau istri saya nawarin ya, mama, papa, oke hari ini mau gitu. Dilawarin tuh pagi, siang, malam, mau 1 kali aja ya. Gitu. Jadi boleh milih kan? Nawarin itu cuma nawarin doang Bu, nawarin Pak yuk Pak gitu. Bapaknya juga jangan iya aja. Jangan sekali sehari tiap hari nawarin 3 kali, istri mau kita mau aja. Emangnya kita Superman. Jadi usahain, biasanya kalau saya ketika anak saya mulai pada sekolah berangkat, istri saya udah mandi, udah sholat duha itu udah bersih. Nah itu saya biasanya melakukan seperti nenek, MR, itu ditawarin sama istri saya mau. Pertama kalau bangun tidur, kalau saya beda, apalagi kata Pak Haji harus ada ekstra gitu kan, jadi ada pemanasan segala macam. Oke. Jadi kita ambil yang itu aja Pak, yang bagus-bagusnya aja. Ketika istri saya udah bersih, saya juga udah mandi. Terus biasanya nenek itu saya biasanya gini, mama kita kan lagi punya hajat nih, ayo kita nenek dulu gitu biar rezekinya lancar. Jadi istri saya nenek biasa
Saya biasanya Bapak geli banget. Pak, Bapak geli banget kayaknya. Bapak kepikiran apa Pak? Ada orang hamil tapi yang hamil suaminya. Oh bapaknya kepikiran. Iya. Yang hamil kenapa jadi suaminya? Karena saya di bawah Pak. Saya harus di atas. Jadi ketika saya nenek moyang nenek itu kata Pak Haji kan usahain 99 kali. Jadi kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Saya pakai ini kertas dalam dengan 10 ribuan itu. Itu saya ketika saya nenek, pasti hari ini rezeki datang. Allah datang rezeki yang berlimpah dari manapun itu, dari barat atau timur selatan. Pokoknya saya sebutkan sesuatu yang bagus saja. Pasti misalnya kalau kita mau bayar listrik nih ya, maaf tanggal 20 tuh udah mulai takut gitu, udah itu aja ya. Jadi pasti Token bunyi nih. Kalau saya nggak ada token. Oh nggak ada token ya. Karena itu saya 2.200 ya lumayan juga kalau karena di rumah pakai AC dari rata-rata. Anak-anak saya kalau pakai AC itu kayak penguin kepanasan. Jadi itu udah yakin aja. Terus misalnya harus nanti bayar apartemen anak saya di Tangerang itu juga cukup gede buat saya karena jadi kayaknya dua dapur gitu. Jadi pas kita punya hajat itu udah mama kita nenen dulu, kita nenen. Istri saya biasanya saya usap itu kalau enggak istri udah gitu masih apa-apa udah siap. Bayiku waktunya nenek. Jadi namanya bayiku. Tapi kalau malam-malam saya kan kadang-kadang di sholat isya buka baju keselimut aja asal saya nyalain. Terus istri saya bilang gitu, tuyulku. Karena kan pakai baju ya, itu aja. Kata baju itu kasih saya. Ibu ngakak banget. Kemarin nggak tahu juga sih kayak gini. Jadi kita satu frekuensi. Dan juga kita satu niatnya juga pengen misalnya dapat ridho Allah. Iya. Karena itu udah tumbuh kasih sayang antara istri dan suami. Sama-sama nikmat serta kasih. Iya. Tapi kadang-kadang saya suka, kok ini nggak ada rasa gitu. Ya kalau mama ada permen nggak? Tuh anak kopiko, dia kayak kopiko. Jadi pentilnya tak kasih kopi kok itu. Terakhir ada apa? Nggak ada kopiko. Pernah apa? Adanya kok angin Pak. Saya kata angin dulu ada rasa hangat gitu. Jadi alhamdulillah ketika saya nenek itu sama istri bilang, amin Allah, terima kasih Allah pasti hari ini rezeki. Pak, 10 menit Pak habis saya ditelepon. Bu Haji itu ruko yang di depan Alfamart berapa per tahun? Terus bilangin kalau saya berapa puluh juta gitu ya. Ya udah Bu, saya mau minta deh nomor apa? Nomor rekeningnya. Dikasih 10 menit Pak langsung masuk Pak. Demi Allah demi Allah. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Kita harus yakin bukan jangan kita nenek istri sedang kapan ya? Gimana berapa duit ya gitu. Jadi nggak boleh mikir itu ya. Jadi nggak boleh mikir itu. Mbak Vita juga nggak bisa mikir kayak gitu ya. Harus yakin. Itu juga ada kejadian juga ketika saya nenek sama istri karena lagi punya hajat agak lumayan gede puluhan juta gitu kan untuk bayar kuliah anak saya. Itu jumlahnya hampir 100 juta. Maaf. 100 juta. Terus saya bilang, mama kita nenen. Akhirnya kita nenen. Pas saya nenen, mama ucapin ya kata-kata yang bagus-bagusnya ya. Kata-kata yang bagusnya seperti rezeki datang, rezeki berlimpah, pasti uang masuk. Itu apa coba? Saya sampai melotot ke istri saya. Mama, papa lagi nenen nih. Ini papa, katanya kontrakan ada yang bocor Pak. Ini gimana? Mama udah berusaha panggil tukang, katanya masih bocor. Ini dia kirim videonya. Ya, saya bilang ini gagal. Ternyata bener, nggak ada yang masuk. Karena komennya tuduhan pasti dapat rezeki hari ini, malah baca WA dari yang ngotak, papa ini bocornya masih Pak. Akhirnya itunya Pak jadi ngambang. Jadi kita harus yakin juga, harus fokus juga sama apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dan apa kita kerjakan. Intinya mencari doa Allah. Iya betul. Jadi Pak Marco ini adalah ada satu frekuensi, Mbak Vita ada satu frekuensi nih. Jadi sudah bisa melakukan hal-hal yang
disarankan RDAY Ya. sesuai. Ya, betul. Tapi jangan kecil hati ya Pak Marco. Iya, Ya. iya. Makasih Pak Marco, silakan duduk. Sama-sama. Ya, jangan tepuk Pak, tangan dulu buat Pak Marco. Ini ya, ambil ya. Jadi jangan kecil hati buat Bapak Ibu semua. Ketika nggak ada pasangan, terus gimana? Ya, nggak ada pasangan, aku sama siapa? Jadi Bapak Ibu, saya juga pernah belum ada pasangan saat waktu saya menjalankan di RDAY ini. 7 tahun saya menjanda. Akhirnya saya mendapatkan jodoh bukan di sini, saya ijazah. Mbak di Nadia, sini. satu kata buat Mbak Nadia. Apa tuh? Cici menjadi janda nih. Mantan janda nih. Jadi Bapak Ibu, saat kemarin kita itu saya setelah mencermati ini, saya masuk dulu lagi terhadap urusan yang ini. Kenapa kalau ini udah sefrekuensi, aku terus gimana kalau nggak ada pasangannya? Bapak Ibu, ketika kita nggak ada pasangan, kita bisa ke orang tua. Bukan nenen tapi jangan langsung traveling nenen ya, bukan nenen, tapi bekti ke orang tua. Waktu saya itu lakukan seperti itu. Nggak ada orang tua laki-laki ke orang tua. Sebentar Bu, belum jadi komen dulu. Hilang lagi dah. Ibu hilang lagi deh. Nunggu. Jadi kalau nggak ada orang tua kandung, orang tua laki-laki atau perempuan, ke mertua, nggak ada juga mertuanya, kita ke suami kan nggak ada juga, jadi ke yang anak juga nggak punya nih Bapak Ibu, ya udah kita ke adik atau kakak, nggak ada juga adik atau kakak, dan sebatang kara kita di sini, jadi memang itu yang kita harus fokuskan. Jadi biarlah nanti Allah yang memberikan bagaimana jalan ceritanya, karena memang yang saya hadapi kemarin itu, ketika ada suami nggak ada suami itu berbeda banget. Terus ketika suami nggak ada, saya ke orang tua saya, itu sangat berbeda banget. Jadi maksudnya sangat berbeda ketimbang kita nggak bekti sama orang tua, itu beda banget rasanya. Saya tuh orangnya alfa, sangat-sangat yang modelnya itu kenceng. Jadi dominan, cewek-cewek dominan yang nggak mau kalah. Jadi ketika saya sama orang tua saya kecilin. Terus pas di RDAY saya belajar, akhirnya saya berbakti sama orang tua saya, itu beda banget rasanya. Bedanya itu Allah memberikan berkahnya tuh luar biasa. Itu nggak cuman ini ya, omongan aja ya, yang kayak di sinetron-sinetron. Sampai dengan saya mencuci kaki ibu saya minum. Saya ngikutin aja main di sinetron, nggak ada tuh di resepnya Pak Haji, mah nggak ada. Cuma saya ikutin aja, saking saya relanya untuk merelakannya, semua itu kan kerelaan ya. Terima kerelaan itu yang dipentingkan karena Allah meminta hal itu. Jadi apa yang bikin takjub Allah, saat itu saya bersujud sama ibu saya, minta maaf segala macam sambil tobat dan lain-lain, itu dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi kalau yang paling gampangnya ketika punya ada pasangan, berbuatlah seperti Pak Marco dan Bu Vita. Jadi itulah namanya cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Ya, Bapak maaf, jangan ingat-ingat ya tadi ya, nggak boleh pinjol ya. Saya ingat terus loh, lihat Bapak tak warning terus nanti. Baik, sekarang Pak Haji Marco. Saya mau ke Pak Haji Marco lagi. Saya pernah ingat Pak Haji Marco pernah punya cerita. Ketika Pak Haji Marco keluar negeri, iya. Kan keliling dunia itu ya? Eropa. Keliling Eropa. Itu juga hasil dari sini kan? Betul. Nah, yakin akhirnya keliling Eropa. Kejadian tuh Pak, keliling Eropa tanpa Bu Mariam. Tanpa istri. Tanpa. Tiba-tiba, ya aku ingat ceritanya, saat Pak Haji Marco ke Eropa, istri ngasih kabar. Yeah. Kalau ada yang tanah apa ruko? Penggilingan yang mangkrak sudah bertahun-tahun. 17 tahun. 17 tahun penggilingan apa tuh? Penggilingan tuh Pak. Penggilingan padinya Pak Haji Marco tuh kayak pabrik gitu apa? Bentuknya kayak gimana? Betul. Modelnya kayak pabrik gitu. Modelnya kayak pabrik 1.500 meter. Nah, itu mangkrak. Dan tiba-tiba ditelepon lah Pak Haji Marco. Betul. Nah, ingat ya ceritanya. Boleh Pak Haji Marco cerita dong. Buat teman-teman. Oke, ketika saya suruh Pak Haji untuk sholat tahajud 7 bulan, istri saya mulai ngeluh. Papa ini, ya Papa kan Januari, tanggal 1 Januari Papa mau udah tahajud 7 bulan. Ini mana buktinya? Karena ini belum kelihatan gede-gedenya.
Terus istri saya ngomong, saya bilang ya udah nanti papa bilang aja ke Pak Haji. Pas saya bilang ke Pak Haji, kata Pak Haji, Haji Marco, lu jangan perhitungan sama Allah, biar Allah aja yang apa, yang ngasih kapan dan di mana dan berapanya juga. Gitu. Jadi saya bilang, jadi Pak Haji saya gimana dong? Ini udah kelamaan kata saya. Ya udah, lu jalan-jalan dulu aja ke luar negeri kalau pengen lu terkabul itu. Pak Haji jalan-jalan ke luar negeri sedangkan lagi nol bang, lagi zero gitu. Itu dengan keyakinan tuh? Ya, kata Pak Haji kalau nggak jalan-jalan ke luar negeri lu nggak bakal terkabul karena lu hatinya apa? Ngeluh. Ngeluh. Oke. Ya, terus perhitungan kata Pak Haji sama Allah. Kapan? Itu selalu ngomong kapan aja. Akhirnya Pak Haji bilang gitu, ya udah, Haji Marco kalau mau terkabul, jalannya ke luar negeri. Saya bilang enggak, wah gue salah nih gue datang ke sini malah autor minta kabul malah dimarah-marahin, suruh keluar negeri dulu, mana nggak punya duit lagi gitu. Akhirnya saya keluar, saya jalan di sini, salah nih gue kesini suruh jalan lagi, mana punya duit. Kedumal ya? Buat bayar listrik kayak udah susah gitu kan. Apalagi ke jalan luar negeri, keluarin dunia nyebutnya Pak Haji. Bas itu ya udah saya bilang saya pulang aja. Pak Haji ngomongnya kadang sempurna. Spontan biasanya. Spontan ya. Terus pas sampai rumah saya dapat telepon dari mantan bos saya. Marco di Indonesia kamu ngapain aja? Saya bilang saya lagi bantuin sahabat saya untuk anak-anak yang tanpa parent, tanpa orang tua. Tunggu, Pak Haji Marco kerja di mana dulu? Spill dong. Dulu saya terus terang itu zaman jahiliyah. Saya kerja di Hard Rock Cafe Jakarta di Sarinah. Jadi apa? Saya bartender dan bikin orang setiap hari mabok. Ngoplos ya, Bapak tahu ya bartender ya? Iya. Tapi duitnya kenceng loh, tipnya kenceng. Tapi dengan wasilahnya apa? Katanya kan kalau naik haji itu panggilan dari Nabi Ibrahim. Iya. Jadi saya naiklah haji tahun 2000. Tahun 2000 naik haji, pulang saya bingung. Berangkat saya ke Jakarta ke haji itu gitu. Saya kan banyak dosa tuh bikin orang-orang bikin mabok ya. Bikin oplosan. Saya juga pas datang ke depan Ka'bah saya bilang Allah maafin saya Allah karena saya orang yang penuh dosa yang bikin seorang orang mabok. Karena saya tahu juga katanya kan di Mekah itu suka dibayar kontan ya. Wah, saya itu ampun Allah, ampun saya dimultajam terus di mana-mana saya ngucapin astagfirullahaladzim saya penuh dosa gitu. Alhamdulillah semuanya lancar. Terus pas saya pulang ke Indonesia mau balik ke kantor, ya masa gue udah jadi haji bikin minuman keras sih, saya juga gak enak juga. Gimana gue ya gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya Allah masa gue jadi jadi Pak Haji pulang dari haji bukannya siar Islam atau doa-doa, ternyata saya bikin orang-orang pada mabuk karena di Hard Rock itu ya kalangannya tengah tinggi-tinggi ya, ekonominya juga orang-orangnya juga orang kaya semua lah ya. Semuanya. Terus dan saya di situ sebagai the best seller. Saya penjualan saya benar-benar bagus. Ya, makanya saya dapat pergi ke Australia, Sydney, terus ke Bangkok saya gratis. Plus saya itu sebagai the best PR, public relation atau kata kita mah kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah saya dapat banyak bonus dari perusahaan. Setelah itu saya bilang wah saya udah jadi haji masa jadi bartender saya kerja di sini. Akhirnya saya resign, saya bikin material di Bogor. Terus habis itu biasa kita main hura-hura di Hard Rock. Kita kadang-kadang udah ngangkat semua. Pas kita udah pulang dari haji, terus kita dari haji kita di rumah di Bogor sepi banget. Dan kalau di kampung itu kalau kita banyak duit itu kayak raja Pak. Tapi kalau nggak banyak duit kan bingung mau pinjam ke siapa gitu. Nah, jadi akhirnya saya bilang ya gue harus usaha bikin toko material. Kita bikin toko material. Jadi dagang tuh biasanya kita dunia malam gitu. Tapi untuk beberapa tahun kita bagus. Setelah itu ketika ada saingan di depan Chinese ya, seberang saya Alfamart, di sebelahnya itu
material toko Cina. Saya biasa jual semen tuh 53.000, dia bisa jual 50.000. Orang-orang berak itu semua. Nggak laku deh nih ya. Laku deh, lama-lama saya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kurang apa Allah. Akhirnya kita nyalain diri kita sendiri, kurang gue itu apa gitu. Sampai-sampai orang pada punya utang ke saya, pada belanja ke dia semuanya. Akhirnya saya bingung, cari orang-orang pinter. Dari Bogor, ini banyak banget orang pinter ya. Oh gitu. Orang Bogor pinter-pinter loh. Oh gitu, orang Bogor pinter-pinter ya. Sampai ke Jakarta, Banten, Ujung Kulon, Jasinga apalagi banyak. Terus ke Sukabumi, Cianjur, ke Bandung, sampai ke Garut, ke daerah Pemumpuk. Saya cari orang pinter dan semuanya nggak gratis Pak. Karena mungkin saya datangnya pakai mobil apa dia tuh aturan air aqua yang segini itu 10.000 dikasihnya, ke saya 250.000. Karena kita pakai mobil. Terus bilangnya apa? Suruh apa? Ada datang ada orang minta juga suruh apa? Saya suruh beli kambing. Harganya mungkin kambing adanya 2,5 juta. Iya, tapi kalau saya 5 juta, akhirnya itu kayaknya orang-orang pada itu ngeduitin saya. Terus kalau kejadian itu benar-benar terjadi, katanya nanti jam hari Rabu bakal ada orang datang mau beli penggilingan. Saya tungguin, saya udah keren apa terus nggak ada satu pun datang. Wah ini bohong ini. Terus untuk itu untuk material saya lama-lama saya di material itu lama-lama biasa dapat uang 28 juta karena cuma dapat 21 juta, sedangkan supir, kendek semuanya harus dibayar. Ya. Akhirnya saya ke rumah teman atau saudara, kebetulan mereka itu sedang ada acara di masjid. Saya bilang acara apa? Itu yang anak buahnya Haji Dwi terkabul. Apaan tuh? Tukang tas daerah sini, daerah Cikampek. Tukang tas KW itu Pak. Terus bilang terkabulnya apa? Sampai ngasih hadiah uang, baju, sejadah, terus souvenirnya tuh, souvenirnya mereka ngasih ke para jamaah. Saya bilang gurunya di mana? Haji Dwi di situ. Saya bilang, ya udah anterin AA ke sana deh. Akhirnya saya dianterin sama keponakan saya itu sama istri saya. Saya waktu itu masih pakai mobil Suzuki. Habis pas ke sini saya pikir Pak Haji Dwi itu brewokan, terus tua, pakai yang gitu saya ya. biasa temuin. Soalnya ada namanya Dwi juga, maaf di daerah Sukabumi. Itu kalau saya datang ke sana itu kasih uang tetap pasti saya bilang seminggu itu rame ke material saya rame banget. Setelah seminggu sepi lagi, akhirnya saya balik lagi ke Sukabumi lagi. Sampai anak saya bilang gitu, Papa kapan sih kita nyampenya kok setiap malam Jumat kita ke Sukabumi, ini sampai kapan Pak? Gitu. Bosen ya? Bosen. Karena Sukabumi itu kalau berangkat dari sore atau pagi itu ngikut-ngikutin mobil itu aqua sama pasir segala macam itu yang bikin macet. Akhirnya saya udah ke Pak Haji dulu aja. Pas ketemu Pak Haji, ya alhamdulillah Pak Haji masih muda, ganteng. Iya ganteng, 3 tahun lebih muda dari saya. Terus saya bilang Pak Haji ganteng. Waktu ini semuanya masih bilik dan masjid belum jadi. Pak Haji di belakang situ, ini ruangan Pak Haji sebelahnya WC. Terus kadang-kadang kita duduk di situ rame-rame. Jadi alhamdulillah saya kata Pak Haji, kenapa bos? Tahu dari siapa gitu? Saya bilang seperti biasa lah ya. Dari Pak Haji yang di Bojong Rangkas gitu. Ternyata kenapa dia terkabul? Dia sedekah ke Pak Haji. Pokoknya lumayan banyak deh ya. Ekstrim gitu. Dan kenapa dia itu terkabul? Karena dia itu tukang bikin tas itu dapat orderan langsung untuk bikin tas haji se-Indonesia. Jadi uangnya banyak, terus dia jadi orang paling kaya. Sekarang punya pabrik itu temannya Pak Haji. Akhirnya saya ke situ, terus ke Pak Haji. Dari Pak Haji dia bilang, bos lu kan ibadahnya sedekahnya kurang, harus ekstrim bikin Allah kagum gitu. Saya bilang, saya nggak punya ini Pak Haji gitu. Ya udah, musik apa yang ekstrim? Saya bilang, Mama, mobil kita kasih ke Kanang yuk buat anak-anak.
Yatim. Yatim. Belum banyak gini ya mobilnya ya, belum banyak masih ya. Beberapa. Saya kasih satu. Jadi pas saya kasih saya udah terserah apa aja. Jadi kita berangkat pakai mobil, pulangnya kita naik angkot. Tunggu. Gimana Pak Marco meyakinkan istrinya untuk bolehin itu mobil ditaruh ke sini untuk disedekahkan? Pertama, mobilnya itu harus sama saya semuanya. Oh, oke. Terus kedua, istri saya udah capek juga. Kadang-kadang mertua saya, Haji mau kemana lagi Ji? Umi, saya mau ke ke Surade, ya mau Surade sana jauh lagi Pak. Jalannya. Oh, karena ikutan juga ya Terus, istrinya Mi, ya. pinjam uang dong 2 juta. Mau kemana lagi Ji? Mau nyari Umi nanti saya bayar. Akhirnya saya bayar utang ke mertua. Jadi sampai saya dimarahin juga. Yang penting saya bilang terkabul. Terus pas saya pulang naik mobil angkot, nunggunya lama, hujan lagi ya Allah, itu proses. Pas itu saya kasih mobil dan kita pulang. Besoknya biasa itu kita lagi demam ke Pak Haji, datang lagi sini. Saya pakai mobil Grand Max waktu itu yang warna abu-abu. Oh, bawa mobil lagi. Bawa mobil lagi. Taruh lagi ke sini. Iya, saya bilang Pak Haji ini sekalian deh, kata Pak Haji kan kasih untuk sesuatu yang kesayangan biar Allah takjub. Yaitu untuk anak-anak yatim ngaji. Jadi saya bilang Pak Haji ini saya udah berembuk sama istri saya, ini mobil yang Grand Max-nya saya kasih lagi ke sini. Saya kasih ke sini, Pak Haji ya udah nanti gue kata Pak Haji dibetulin dan jadi sebagai mobil angkutan anak yatim untuk ngaji. Jadi sampai rumah saya bilang sama adik-adik saya. Terus besoknya saya datangin bapak saya. Haji, bener lu ngasih mobil ke Haji Dwi, dia kan udah kaya. Lu betul ngasih mobil ke Haji Dwi, betul Pak gitu. Dua-duanya, iya gitu. Langsung bapak saya, istighfar, istighfar gitu. Cucu, bukan saya gitu. Itu mertua tuh? Hah? Mertua? Bapak saya. Bapak kandung? Bapak kandung? Iya. Karena kata bapak saya, enggak semua adik-adik saya kamu tuh punya mobil. Karena saya anak pertama dari 9 keluarga ya. Jadi adik saya ada 8 ke bawah dan semuanya nggak ada ada beberapa yang punya mobil, ada juga belum. Kenapa? Bapak saya itu, ini jam segini, ini hari gini, lu dimintain mobil tuh harganya berapa juta gitu. Pak, saya udah capek kemana-mana nyari terus ini ya udah saya di sini ke kandang. Kenapa? Pertama saya lihat anak-anaknya yatim pada ngaji. Terus ustadznya ada, bacaan bacanya saya bisa ngerti. Anak istri saya juga, karena istri saya itu dari kelas 3 SD sampai kuliah itu pesantren, dia tahu banget Ifa Isgomnya juga pada tahu. Terus doa-doanya juga tahu. Terus ada beberapa orang yang udah terkabul, diantaranya Pak Haji yang di daerah Cikampak itu. Terus akhirnya adik saya juga pada datang ke rumah. Betulan kata bapak kasih mobil. Ya Allah, pada mau ngasih tahu. Banyak yang pro kontra, banyak yang kontra. Iya, pro kontra. Terus akhir kata pas udah 7 bulan itu maaf ya, saya ditelepon sama bos saya untuk jalan-jalan, katanya kamu 7 bulan tahajud capek dong gitu ibadah. Kamu waktunya jalan-jalan ya gitu. Itu siapa yang nelpon? Mantan bos saya. Mantan bos yang di Hard Rock Cafe? Bukan, saya kan ikut training dulu. Oh, oke. Jadi pas itu dia bilang, gimana kalau jalan-jalan ke Eropa 1,5 bulan, keliling Eropa sampai Rusia. Dari di Jerman, Denmark, semuanya, Prancis, semuanya kita keliling. Gratis? Gratis, tis. Saya bilang, saya nggak punya uang, nggak apa-apa gitu. Tiket, uang saku, hotel, semuanya saya yang bayar. Jadi saya sama keluarga mereka berangkat jalan-jalan ke Eropa. Kenapa saya diikutin? Karena istri beliau sakit. Sakitnya itu kalau lagi belanja di mall tiba-tiba blek ya. Tahu-tahu berapa hari kemudian udah rumah sakit kayak gitu. Jadi itu mencegah itu dan mereka juga sudah ada sama saya, jadi saya diajak. Dan waktu saya di Jerman itu istri saya telepon, Papa itu penggilingan padi mau dijual berapa gitu. Itu penggilingan padi yang sudah mangkrak bertahun-tahun. Ya, 17 tahun. Kenapa? 17 tahun. Penggilingan padi itu saya mangkrak karena di keliling tempat saya itu udah nggak ada sawah, adanya perumahan-perumahan. Jadi kebun-kebun itu nggak ada, sawah nggak ada. Jadi perumahan aja, jalan-jalan itu banyak rumah sekarang. Rumahnya tinggi-tinggi lagi, gedung-gedung gitu. Jadi alhamdulillah ditawar, saya bilang ya udah dia mau kasih
uang DP berapa? Dia bilang dia mau ngasih DP 1. Ya udah saya bilang, terus saya kapan? Sisa pas papa pulang. Alhamdulillah itu pas 7 hari ketika saya senang di Eropa, lagi nggak kepikiran masalah utang, masalah orang lagi nagih. Terus terangnya kalau lagi nagih, waktu kita punya utang itu, kalau siang jadi hinaan orang, malam jadi pikiran kita mikir, sedih, sedih banget. Terus saudara pada jauh. Iya benar. Kalau ada duit saudara kenceng deket ya. Pas saya udah datang, itu deal semuanya, bapak saya datang. Deal apanya nih yang tadi itu? Ya semuanya udah dibayar semuanya, mobil saya ganti Novo yang baru segala macam. Oh jadi itu kebeli tuh. Kebeli semuanya ganti. Si mangkrak tadi dibeli orang jadinya? Iya dibeli orang. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu. Dan yang beli itu orang Arab. Yang beli orang Arab. Jadi ada TKW kerja di Arab, terus menikah atau apa di sana ya, terus udah selesai, dia pengen suaminya itu pengen istrinya punya pekerjaan, punya usaha. Nah itu dengan nyangka-nyangka, jadi Allah manggilnya orang Arab dari sana, bukan orang Irian, bukan orang Bogor, dia panggil orang Arab. Jadi pas udah dibayar, saya bayar semua zakat-zakatnya, semua beres-beres semuanya. Bapak saya datang lagi, Haji masih datang ke kandang, iya. Ya udah istiqomahin aja. Terus adik saya juga ketika saya bilang duit kan, wah saya juga kasih dong gitu. Adik saya pada datang, masih ke kandang nggak? Masih, alhamdulillah gitu. Ya udah salamin nih buat Pak Haji Dwi. Itu duit itu memang bikin berubah ya, kita punya duit orang pada ngejauh semua. Berarti Bapak Ibu di mana benang merahnya ini? Tadi Pak Marco bilang di saat saya gembira, saya nggak berpikir apa-apa, saya tinggalkan semua urusan saya, di depan mata saya kerjakan, yaitu apa? Jalan-jalan yang digratiskan sama mantan bosnya, itu yang gerakkan mantan bosnya siapa? Allah. Yes. Setelah udah digerakkan sama mantan bosnya, Pak Haji Marco nggak memikirkan lagi apa yang ada di rumah. Ternyata ditelepon lewat istrinya itu bahwa yang sudah mangkrak berbelas-belas tahun, 17 tahun itu jadi wasilahnya Bapak membayar hutang. Itu caranya. Ya, Bapak Ibu bisa ini ya benang merahnya ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Marco. Jadi di saat Pak Haji Marco ada anugerah bertubi-tubi yang bapaknya udah ngeludahin lah, yang sudah direndahkan sama keluarganya lah, habis itu juga nggak bisa lagi mikir ini udah material dikasih ini ya segala macam udah kemana-mana kok ya nggak ada ini ya udahlah gua nggak ngerti gitu ya Pak. Jadi punya perasaan gitu tuh. Ya udahlah terserah gitu. Aku tak di depan mata tak kerjain aja dulu apa ini. Oh ya udah jalan-jalan ya udah aku jalan-jalan. Ternyata itu yang masuk berkahnya. Ya kata Pak Haji kan, lu gak bakal terkabul kalau mau jalan-jalan gitu. Saya bilang, Haji ngomongnya gimana sih, kita duitnya ada nggak ada. Ternyata betul, pas saya lagi jalan-jalan tuh kabul kayak ibaratnya kayak bisul tuh satu-satu pada pecah. Dan yang besar itu yang kita pengen banget gitu apa terkabul. Nah itu terkabul juga. Sebetulnya waktu juga itu dari kesehatan, masalah rumah tangga, utang-utang kesehatan itu udah bayarin semua udah pada udah terkabul. Tapi kita pengennya yang gede dong. Iya. Biasanya pengen yang gede. Gede keras. Iya. Itu beda. Kalau gede keras itu beda lagi urusannya. Itu alhamdulillah karena semua juga butuh proses dan jangan protes. Kata Bu Vita, sukses suka sama proses, berproses. Betul. Karena semakin saya komplain sama Allah, mana nih Allah, mana itu makin jauh. Makin jauh. Ya, Bu Vita juga begitu ya. Kapan gitu. Jadi usahain kata-kata seperti itu diusahain dibuang, dijauhin dan kita kan udah selalu bilang la haula wala quwata itu artinya kita udah serahin aja semuanya hidupku matiku serah Allah aja. Kita terserah Allah jangan karena Haji Dwi misalnya kita ke Haji Dwi hanya pengen Haji Dwi yang ngabulin emang aja Dwi Allah. Sana yatim yang pada ngaminin yang mana yatim bisa. Itu kan mereka juga lebih parah sama kita. Jadi kita intinya harus yakin, berproses, jangan protes. Yakinnya kenapa? Karena kita udah, maaf ya, ibaratnya kita mau ke pasar malam, udah beli tiket, kita boleh ikutin mau apa, ya kalau maaf ya, misalnya kayak kedupan, kita udah beli itu yang terusan, bisa main, bisa main ini, main itu. Bisa ini itu, seperti kadang juga kita udah sedekah ke kandang, dan kita mau
ijabnya mau apa itu ibaratnya udah ada keluh-keluhnya itu dari anak yatim bahwa kita itu udah termasuk anggota yang RDAE. Dan sebetulnya sedekah itu juga buat kita nanti di akhirat. Kalau nanti kita di akhirat, kita kan mau ke Bogor aja, mau ke RDAE harus punya bekal. Apalagi kita di akhirat, kita nggak tahu berapa juta tahun kita di akhirat. Kalau kita nggak punya bekal atau sedekah atau ibadah, kita bingung mau kemana kita. Jadi pastinya kita ngasih ke anak yatim itu sebagai bekal kita, dan dari bekal itu kita dapat kemudahan-kemudahan di akhir dunia untuk hajat kita cepat terkabul. Buat bapak-bapak ibu-ibu, saya lihat bapak-bapak ibu di sini pasti berhasil dan terkabul. Pasti kabul. Semangat. Jadi, ya. semangat Bapak Ibu. Untuk yang baru datang, kita simak dulu, kita lakukan dulu, baru nanti dikonversi atau dipikirin lagi tuh, diidentifikasi tuh cocoknya di mana. Kalau Pak Haji selalu bilang kerjakan yang mudah dulu. Seperti Mbak Vita mengerjakan yang mudah dulu kan? Ya, gimana Mbak Vita? Coba Mbak Vita. Saya pada saat itu kan baru menikah ya, jadi suami saya itu kan udah sakit. Nah saya lakukannya ya ininya Bu, tingkat yakinnya itu dimulai benar-benar dari diri kita sendiri. Karena kalau misalkan yakinnya itu setengah-setengah, yang mengabulkan kan Allah, ya kan kita yang berbuat. Jadi caranya ya udah berbuat ya dengan cara yang Pak Haji sampaikan tadi gitu kan. Nah kan suami saya juga sempat nolak gitu, nih nggak mau gitu kan, maksudnya berobat aja ke dokter, sempat kayak gitu. Jadi kita juga sempat beradu argumen juga, sama kayak Bapak Ibu ya, ibaratnya saya juga manusia biasa juga, pastinya ada kata Pak Haji kan pasti ada selisih paham, tapi saya ngambil karena saya sebagai istri ya udah saya sabar dan saya yakin, pokoknya yakinnya bener enggak ya, ayah pasti bisa sembuh kalau misalkan lakukan bener-bener gitu kan Mbak. Ya itu tadi dengan ketergantungan obatnya tadi itu saya bilang ayah sempat itu dia juga turun naik itu mandinya sempat bolong-bolong, ngajinya sempat bolong-bolong. Ayo ya kita bareng gitu, ayo kita bareng ya, ayo. Insya Allah saya yakin. Sekarang kita mau minta sama siapa lagi? Saya bilang gitu, kalau nggak sama Allah. Ya udah ayah, sekarang bareng-bareng kita jalanin gitu kan. Ya udah dia lakuin apa, sempat waktu itu kan harus dirujuk ke rumah sakit Cipto, ya kan semuanya, karena ya maaf ya kalau misalkan orang sudah penyakit ada stroke ringan, terus diabetes, otomatis kan mohon maaf ya alat itunya kan namanya kurang, harus ke rumah sakit Cipto. Iya. Pak Haji waktu itu bilang pakai aja cinta kasih sayang, coba metodenya itu yang mut kayak gitu kan. Terus saya lakukan. Tunggu, mut apa nih? Bu, saya nggak ngerti Bu. Mut apa nih? Saya nggak ngerti. Blank. Yang jelas dong Bu. Ya itu saya lakukan beneran, terus sama saya sampai centangin, saya mutin itu bener loh Pak. Aduh, ini maaf ya saya juga itu bener jadi kelihatan, itunya juga jadi bagus tuh Pak Haji ya, jadi Apa yang bagus? Itunya jadi berkah gitu. ya makanya jadi keras, terus deh muncrat. Keras dan muncrat. Oh, ya Allah. Alhamdulillah tuh ya, makanya harus yakin aja. Aku bilang, iya ya dari sana Mbak, alhamdulillah kita satu kekuatan yang penuh bahwasanya kalau misalkan lagi ini enggak, tolak aja Mbak, pasti sembuh gitu kan. Iya. Udah pada akhirnya saya juga kan takut ya kalau misalkan kita sering minum obat-obatan itu kan nantinya ada efeknya juga kan, bagi gula itu kan cepet ya efeknya kemana-mana, ke ginjalnya apa, terus pas ngikutin terus-terusan, alhamdulillah yang benar-benar saya luar biasanya itu obat epilepsinya tuh Bu, ya Allah sebotol-sebotol tuh harus banyak itu kan, harus minum terus kemana-mana bawa gitu. Takut kan. kejang soalnya ya, takut kan. kejang, dan alhamdulillah selama saya kejangnya hilang. Terus juga Jadi Bu, maaf Bu, setelah sembuh kejang-kejangnya layak gitu. ya, Model kejangnya beda ya. ya alhamdulillah dengan menjalankan itu juga ya. Terus juga ini yang benar kata Pak Haji, saya juga kan suami saya kan maksudnya PNS kan ada gaji 13 atau ada pasti ada rezeki yang tadi duga-duga juga gitu kan. Terus saat itu suamiku, Bi gimana nih misalkan gitu, uang berapa lagi gitu kan. Udah ya nggak usah mikir kata aku gitu kan. Terus
waktu itu kan kalau nggak salah tuh gaji 13 itu bulan Juli kan Pak Haji ya, Mbak ya. Terus saya bilang, nggak udah aku mau nggak mau mikir, pokoknya kan jalanin. Terus pas gitu, Mimi kita ini dulu. Nenek dulu, ayah sini ya. Aku nenek, nah saya pas saat waktu nenek itu. Oh tutorial. Ya. Ini tutorial ibu-ibu ya, dengarkan yang jelas ya. Jadi pada saat lagi nenek itu ya Bu, itu benar-benar harus pakai hati, terus dideketin ke kita, terus ubun-ubunnya itu dielus-elus, terus didoakan apa doa yang terbaik lah. Ucapkan gitu. Benar. Sehat. Lunas gitu. Ya, lunas Pak, benar. Saya Mbak ada ngomong kemarin itu ya, utang saya langsung yang lunas. Jadi nggak pakai tulis utangnya, matiin dulu. jangan disebut ya, karena itu afirmasi jelek. Jadi kita afirmasinya yang dipakai adalah lunasnya. Iya, karena saya tuh tipe orang yang nurut gitu ya. Maksudnya untuk kebaikan tuh apalagi lah, udah nggak apa-apa, saya nggak banyak mikir orangnya Bu. Jadi saya mohon maaf, saya ke Ibu dan Bapak mengimbau jangan sampai banyak defend. Di defend tuh menolak terus gini, nah kapan ya, apa, saya tuh nggak, saya berusaha untuk nggak pasti. Sampai justru yang suka komen tuh ayahnya, misalkan Mi kapan nggak pasti walaupun apapun caranya ada aja gitu jalan untuk dimudahkan gitu kan, ada jalan yang tadinya kita nggak ada uang tiba-tiba ada gitu ya kan masuk, yang tadinya mungkin bulan Juli harus diterima yang ternyata lebih awal gitu Bu. Jadi kalau dari Pak Haji itu yang saya dapat ya Bapak Ibu sekalian, yang saya kupas yang 10 miliar itu adalah kita ini jalani prosesnya aja dulu gitu. Jadi Ibu, sekarang saya berpikir, saya bertanya ke Bapak Ibu semua, ya kan? Ibu misalkan dapat hari ini 10 miliar, tapi kondisi Ibu lagi nggak bisa ngapa-ngapain, apa nikmat 10 miliar itu? Nah, itu jadi bukan mindset itu bahwasanya 10 miliar itu nanti akan didapatkan, tapi keyakinan kita itu harus dekat dewa gitu. Artinya Pak Haji ini luar biasa loh, yang saya kupasin, saya kan setiap hari ini terus Bu, nonton terus itu live-nya apanya. Pak Haji saya ngambil clue-nya, iya ya, kamu akan dapat 10 miliar. Saya kuras mungkin ke orang yang nggak paham, maaf ya kata Pak Haji itu ada ilmu marifat, kalau orang bilangnya pasti mikir di mana ya uang 10 miliar apa ya. Tapi kalau saya kupas habis, ini loh 10 miliar tuh kita lebih dekat ke Allah, ya kan? Kita romantis, kita akur, kita guyup gitu kan, suami istri, anak beranak, apa itu lebih dari 10 miliar nggak Bu? Coba, benar nggak? Ya kan? Nah, dengan itu udah semuanya dilalui dengan bersama-sama dengan baik, yakin tingkat pasti. Jangan kan 10 miliar 100 miliar juga dapat. Iya. Ya kan kesehatan juga kan itu penting ya kan, kesehatan. Terus misalkan kita happy ya kan, beranak nggak berantem, kita suami istri juga, itu kan tuh lebih dari segalanya lah gitu. Nah itu Bu maksud saya terus saya juga gini ya, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah masuk di grup saya, sudah ya saya bersyukur banget sudah manut katut apa yang saya sampaikan. Mbak Nadia, Pak, ini juga ada testimoni mungkin orang yang nggak hadir di sini itu dengan mohon maaf itu non muslim. Jadi dan nggak apa-apa ya saya jelaskan di sini. Dia ngikutin dengan grup saya, terus dia nanya, Mbak Vita, saya baru ini, saya kemarin privat. Dia tuh privat itu belum pernah jalanin Mbak, belum pernah. Terus dia gitu syaratnya apa? Kalau syarat di grup saya itu nggak susah. Yang penting sedekah subuhnya jangan putus, itu aja. Terus kan Pak Haji maksain harusnya 50 atau 100 ribu. Nah dikarenakan teman-teman di grup itu, Mbak ini saya belum punya apa, ya udah oke, saya bilang dari 10.000 aja dulu, yang penting tidak putus, gitu tidak ya, putus. tidak putus. Tapi itu tetap aja kan rekeningnya rekening Pak Haji ya, iya. Rekening Pak Haji Bapak Ibu. Jadi nanti boleh mau ikut grupnya Mbak Vita untuk saling bisa mengingatkan juga bisa. Ya, jadi grup saya itu motivasi, jadi kita saling berbagi untuk kebaikan, dan saya alhamdulillah banget dengan wasilahnya Pak Haji ini saya sudah berkumpul dengan ibu-ibu bapak-bapak yang luar biasa yang sama-sama mengisi untuk kebaikan. Itu rasanya saya juga, aduh Bu, lebih dari segalanya. Misalkan saya ditanya gitu, Mbak gimana ini, saya kasih tahu dengan hati gitu kan, alhamdulillah. Nah itu ibu itu dia sudah order 200.000 langsung hitungan jam cair 100 juta. Luar biasa. Iya, cair langsung dia. Ya Pak, saya share ke Pak Haji Marco, saya share juga ke Pak Haji. Terus berikutnya, Mbak, saya ini ya Mbak ya, pokoknya terus saya bilang ini, Ibu yakin ya? Saya yakin, pokoknya saya yakin banget. Kasih lagi 200.000
besoknya 100 juta lagi cair. Waduh, Masya Allah. luar biasa. Merinding. Terus juga kebetulan juga ada orang dari Taiwan itu juga japri saya. Terus juga alhamdulillah dia 9 tahun belum pulang-pulang haji, dia kerja di sana dengan wasilahnya jalanin RDA ini. Terus ketemu saya, terus saya kasih ya maksudnya saya mohon maaf ibu, bukan saya lebih pintar tapi bukan lebih dulu Sharing lah, sharing. ya, saya sharing aja gitu kan. Tapi ini pengalaman saya berbicara karena saya udah berbuat, Pak Haji sudah berbuat, Mbak Nadia udah berbuat, lakukan gitu, pasti ada hasilnya. Nah, yang di Taiwan itu, alhamdulillah dengan dia kan selalu WA saya gitu, Mbak, saya ini, terus saya arahin, Mbak, pokoknya Mbak, kalau Mbak mau benar-benar, ya kan, ya banyak nih yang udah kabur dari hal kecil-kecil, kan, alhamdulillah, kalau Mbak pengen langsung juga boleh, langsung bisa privat ke Pak Haji, nanti video call, nanti saya arahin, oke, terus alhamdulillah, yang tadinya dia bingung, karena motivasi saya juga udah pulang aja, saya bilang kalau misalkan mau pulang kan kasihan, ibunya anaknya tunggal, belum ini gitu kan, belum pulang. Ya alhamdulillah, Mbak ini gimana sih cara kalau sedekahnya? Saya arahin potong sapi gitu kan, rekeningnya ke Mbak enggak. Mohon maaf ibu bapak, saya paling menolak kalau misalkan di sini ada di Dudia yang mengarahkan nomornya ke aku nggak mau. Oke, ke Pak Haji langsung ya? Ke Pak Haji langsung. Saya mau Nomor rekeningnya Bapak Ibu ke Pak Haji langsung. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur banget dengan wasilahnya Pak Haji ini. Saya sudah membuat grup, itu grup baru 3 hari sudah banyak yang masuk ya kan, dan saya juga terima kasih kepada ibu-ibu yang mau kita bersama-sama untuk Bangkit bersama lah. lagi untuk menjalankan ini, dan pastinya itu aja, jangan mikir, jangan komen, pokoknya jangan gerundek di hati gitu. Ya, Pasti Bu. itu pasti kobol gitu. Jangan mikir, jangan komen. Ingat. Ya, awas loh. Ya, itu Mbak yang di sana juga tadi nggak boleh ya. Tunggu Mbak Vita, jangan dilanjutin dulu. Coba teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini pengen tahu Mbak Vita grupnya namanya apa? Catat Bapak Ibu, siap-siap. Kalau mau ikut grupnya Mbak Vita, saling mendukung, saling cerita, saling sharing, itu ada grupnya sudah diafiliasi oleh Pak Haji Dwi. Nah, rekening untuk sedekah subuhnya itu minimal 10.000 diperbolehkan. Ngirimnya ke rekeningnya Pak Haji, nanti diarahkan juga untuk Bapak Ibu bisa bercerita bagaimana, mungkin ada masukan atau ada yang bisa di-sharing bersama Mbak Vita. Nomor teleponnya siap-siap. Ya, terima kasih kepada ibu bapak-bapak semuanya yang ada di manapun berada di Nusantara. Kebetulan ya Bapak Ibu, saya juga pernah tinggal di Papua, artinya alhamdulillah teman-teman juga sudah banyak yang ini gitu kan, yang sudah melihat RDA ini dengan wasilahnya RDA ini, mereka juga banyak yang kabul, dan itu pun banyak pokoknya hal-hal yang udah bercerita ke saya hasilnya kabul. Nah, untuk Bapak Ibu-ibu yang mau bergabung dengan saya diberikan sama Pak Haji itu namanya Devita, jadi Devita Rangers, itu Pak Haji yang memberikan nama tersebut. Devita Rangers nama grupnya ya. Jadi silahkan yang mau bergabung dengan saya di nomor kontak saya 081 221 992 992 116. Ulangin Mbak. Oke, 081 221 992 116. Ya. Nanti bisa di-invite ke nomor apa namanya? Ya, grup. tapi itu ya, pokoknya saya nggak mau di grup saya itu yang nge-share yang selain Pak Haji Dwi saya keluarkan. Kalau tidak amanah dalam sedekahnya, mohon maaf ya tidak saya keluarkan, tapi lebih diingatkan. Diingatkan. Terus pokoknya saya lebih lebih interest orang-orang yang mau kita sama-sama untuk mewujudkan hajat kita ini dengan caranya wasilahnya anak yatim, kandang jadi nggak boleh julid, nggak boleh komen, jadi nggak ada. Misalkan ada nanya Mbak Vita gimana, nggak pernah saya jawab dulu di grup, jadi japri aja. Nah mohon maaf kalau misalkan saya selalu respon juga, ya kan yang penting pasti dijawab. Tanya dijawab, kalau nggak saya nelfon. Gitu ya Bu, ya ingat ya. Apalagi
Suratnya apa? Nanti nomor rekeningnya nanti saya ketika ibu sudah saya Nanti. biasanya gini, mohon maaf bapak ibu, biasanya saya tanya dulu ini siapa, dari mana, tolong jawab. Kalau misalkan memang benar-benar yang sodakohnya, oke Bu Vita, saya siap untuk gabung dengan ibu dengan sodakohnya tidak bolong, langsung saya invite. Gitu, langsung saya. Oh, kata kuncinya kata begitu kuncinya ya. gitu ya. Ada passwordnya. Saya bersedia untuk sedekah tidak bolong. Nanti di invite. Iya. Ya, Tapi, kata kuncinya. ya, tapi disebutkan nama dan asal supaya kan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita udah tahu namanya walaupun belum lihat kan sekarang Iya. ada beberapa di sini akhirnya kita ketemu. Itu kan alhamdulillah ya. Iya. Kalau kita ibaratnya menyambung silaturahmi itu ibaratnya rezeki yang lain-lain itu pasti Mbak akan dibukakan. Iya, betul. Dan ini kepanjang tanganannya Pak Haji juga. Betul. Jadi Pak Haji mungkin ada yang nggak paham apa yang diberikan sama Pak Haji harus gimana. Jadi mungkin yang tadi baru boleh nanti bergabung sama Mbak Vita. Nanti bisa di sama-sama diskusi. Iya, betul. Diskusi di grup tersebut. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan untuk kita nggak cuman dikawal di sini aja. Ada apa Ibu? Ada apa? Mau nanya langsung boleh, nanya langsung Mbak Vita nanti. Mbak Vita kira-kira ini saya diarahin sama Pak Haji atau di YouTube-nya Pak Haji begini, maksudnya apa ya? Nah itu tanyanya kayak gitu. Nanti aja Bu, langsung aja. Iya. Nanti ketika ibu udah saya save, baru ibu boleh tanya jawab sama saya gitu ya. Gitu ya Bu, tapi yang penting mah gini Bu, kalau saya mau yang udah masuk di grup saya mungkinnya pastinya udah banyak yang kabul. Ini salah satunya juga orangnya lagi nggak ada nih kebetulan. Nah itu dia udah 2 tahun yang lalu suaminya tuh Mbak saat kejepit sudah dioperasi. Dan mohon maaf ya Pak Haji, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang kayak suami istri lagi. Nah ketika kita kasih tahu, Mbak, kata saya gini, Bu, kenapa ditinggalkan suami lagi sakit kok dicuekin? Artinya itulah manfaat pesugihan itu. Ya, amalan kita di sana lakukan. Terus harus gimana? Ya udah, motin apa? Alhamdulillah dia sampai nangis ceritanya ke aku. Sambil sarafnya kejepit di mot tuh. Oh. Enggak, dia sambil nangis. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berhubungan lagi. Mbak Nadia gimana barusan posisi tak kakinya? Iya kan gua kan gini saraf kejepit kan ada modelnya Oh, kan. gitu. Sambil saraf kejepit di mot tuh kan gitu. Diketawa, kenceng banget. Alhamdulillah sekarang sehat, terus udah bisa romantis lagi kayak dulu gitu. Terus dia sampai buat benar-benar air matanya. Terus dia juga sudah ya kayak suami istri dulu lagi. Saya tuh ini maksudnya romantis. Oh jadi gini buat bapak-bapak kalau istrinya agak-agak yang malu-malu kucing atau gimana gitu bisa nih nanti diarahkan sama Mbak Vita ya Pak Bu. Kalau ibu-ibunya mah enggak, kalau yang di sini mau tahu aku nih garang-garang nih ibunya. Ibu-ibunya garang-garang di sini nih. Keren pokoknya. Gitu. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk yang belum 1 bulan ya kita buka grup itu. Alhamdulillah keterdekatannya sudah enak. Terus juga udah sesuai dengan harapan saya, juga nggak banyak. Maksudnya maaf ya nggak julid nggak apa. Itu bukan berarti saya tegas saya itu tidak ada maksud, tapi kan karena saya juga nggak mau hajat saya juga mau ya ibu ya, jadi mohon dipahami kenapa saya bersikap kayak gitu, karena saya sudah diajarkan sama Pak Haji bahwasanya kalau banyak komen, mohon maaf kayak ibu ya contohnya mohon maaf, No comment. kalau misalkan kita dikit tanya, tapi kan kita ngedefend diri terus menolak terus gimana sih itu akan gitu terus gitu. Itu akan gitu terus, saya selalu mau berbuat. Ibu jangan sampai nggak ikut ya, Mbak. Iya. Catat Mbak. Ya gitu, jadi kita sama-sama ya di grup saya saling memotivasi, saling mengisi, saling mengoreksi. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita dalam waktu yang singkat ini ya. Singkat ini, tapi jangan sampai kita putus silaturahmi. Gitu. Berapa sekarang Mbak di grup? Sekarang, ya, ada berapa orang? Udah 60 itu belum. Oh 60, luar biasa loh 60. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu boleh ya? Mingguan lah. Gitu. Ya untuk mingguan ya. Nanti Mbak Vita kalau ada yang nanya perkara pinjol, baru boleh di forward ke saya forward lagi. Saya gitu juga. Kalau misalkan kan ada dari Trenggalek, terus dia bicara, Mbak, saya pengen banget loh ke FDAG. Nanti ya saya arahkan nanti yang siapa sih yang Ibu Rina itu ya, Mbak Haji ya. Nah saya jadi gini, kita ini adalah keluarga FDAG. Jadi kita harus saling membantu. Kalau misalkan dari manapun yang mau ke sini, misalkan sini kan ada apa siapa yang travel itu ya. Kita hubungkan aja gitu.
Insya Allah kalau misalnya kita niatnya baik untuk kebaikan, pastilah nanti juga akan berbalik ke diri kita sendiri. Iya, Oke? sip. Ya itu aja dari saya. Jadi kalau misalkan mau bertanya atau apa, silakan nanti langsung aja. Iya, tepuk tangan dong Ibu Bapak. Ini sambil kita nunggu Pak Haji, mungkin ada Pak Haji udah datang apa belum ya? Belum ya? Belum. Mbak Belum. Nadia, Ya. mungkin untuk sementara nunggu Pak Haji, Boleh. saya ada cerita mengenai Boleh. hal-hal yang negatif yang saya lakukan ketika saya terkabul, ternyata saya mulai lupa. Jadi ketika saya terkabul, saya banyak banget pergi-pergi ke luar negeri karena banyak duit ya. Terus Sombong amat. banyak duit, terus saya transfer. Kalau kebetulan itu saya lagi di Makau, di Hong Kong. Terus saya telepon ke Ustadz ini saya transfer ya uang buat apa anak-anak yatim sedekah. Hajatnya apa? Biar saya dapat menang undian. Jadi saya masuk ke dalam itu apa kasino. Dengan catatan kan kemarin-kemarin aja saya kan terkabul. Wah pasti terkabul dong walaupun agak negatif. Iya. Saya main pertama cuma dapat $200, main lagi kalah, tambah lagi, kalah lagi. Saya bilang nih anak-anak yatim pada ngidamin saya enggak sih? Biasanya pengen dapat menang judi ya, lumayan kan? Itu kan hadiahnya miliaran kan? Saya bilang nih pulang jalan-jalan saya masih punya banyak duit dari hasil itu dong. Itu ternyata saya main terus itu habis lebih dari beberapa ribu dolar ya, dolar Hong Kong ya Bu. Saya itu lemes ya Allah, ini karena gue aturan saya dapat ternyata anak-anak yatim itu memang nggak bisa dicampurkan dengan hal-hal yang negatif ya. Iya betul. Ya, saya cuma bilang ya Allah, astagfirullahaladzim, saya bawa itu telah berbuat salah dan coba-coba untuk apa? Untuk mendobrak sesuatu yang tabu gitu kan. Dengan sedekah diambil anak yatim, saya transfer ke Ustadz untuk sedekah, ternyata saya malah kalah gitu. Jadi saya dari itu janji saya nggak bakal lagi datang ke kasino dan saya nggak mau lagi tergoda kayak gitu karena kalau saya bilang wah udah dapat backing yatim nih pasti menang. Salah kaprah. Zong. Aturan pulang oleh-oleh kagak. Jadi udah habis berapa ribu dolar itu ya padahal ya. Jadi gak hanya cuma itu Pak Marco, aku juga pernah. Jadi saya Pak, Bu, saya waktu menjanda kemarin sempet 7 tahun nih, kita kan mau cari jodoh lah ya. Saya ijab ke sini nih, nyari jodoh nih buat teman-teman yang di RDI yang di rumah. Jadi kalau di sini tuh hajat apa aja sebenarnya bisa, termasuk perjodohan. Saya juga jodohnya udah ketemu nih si A gitu. Saya bilang sama Pak Haji, saya mau nikah sama dia. Saya pikir kan di sini bisa terkabul aja ya, apa aja terkabul. Saking yakinnya, gue pasti bisa nikah sama dia. Udah sedekahin aja 3 kali gaji. Kebayang ya Bu, 3 kali gaji. Saya sedekahin tuh 3 kali gaji, jebret gitu kan. Udah tuh, Pak Bu, habis sedekah pulang besoknya kan ketemu lagi teman-teman orang, putus. Kontak langsung. Jadi apa yang di situ kita lihat? Saya itu bukan jadi protes sama Pak Haji. Lu udah suruh gue sedekah, terus udah gitu putus nih gimana gitu? Saya nggak kayak gitu, cuma saya mikir aja. Kenapa ya? Ternyata ada yang lebih baik. itu memang ada, cuman esensinya adalah benang merahnya adalah ketika kita maksa keadaan itu kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Allah nggak mau. Jadi sama dengan halnya Bapak Ibu, kita maksa nih, memang kita maksa berbuat apa? Maksa semua urusan yang semua jam 00 dan lain-lain tuh rangkaiannya kita paksa. Memang harus dipaksa kalau kepengen sesuatu dipaksa, iya. Tapi maksanya itu untuk kitanya diperbaiki, sehingga hajatnya adalah menjadi hadiah di belakang. Kayak orang kalau mau ngurusin badan ya, maaf ya. Kayak orang mau ngurusin badan, kita olahraga. Mbak Nadia, Ya? ini senyum lihat perut saya terus. 9 bulan soalnya. Seksi. Ini kayak kita mau diet ya, ngurusin badan diet. Dah, apa aja dikerjain? Intermittent fasting segala macam, apa tuh yang program-program diet apapun kita kerjain. Udah dikerjain kan ada kadang turun naik. Pernah nggak Bapak Ibu bisa suka
ada mungkin di keluarganya, aduh kok jadi padahal udah nggak makan ini, nggak makan ini, nggak makan ini. Ya itu karena prosesnya nggak konsen kan di prosesnya. Dia konsen ke turun badannya. Coba kalau dia konsen prosesnya, oke, prosesnya gimana kalau turun badan, oke. Turun berat badan, skip, langsung simpen, taruh. Ya, habis turun berat badan di situ aku mau turun sekian. Ya udah, prosesnya apa? 1, 2, 3. Kita prosesnya yang dikerjakan, yang dikonsentrasikan. Setelah itu hasilnya di belakang, dapatnya jadi kurus, itu bonusnya. Sama dengan hajat Bapak Ibu. Ya sekarang kita mulai bergerak untuk mindsetnya dibuka. Yuk kita mindsetnya dibuka. Saya nggak nikmat Mbak. Iya, Bu, Pak, kalau mau nikmat mati kita. Ibu nggak merasakan apapun yang ada di dunia ini, mau enak-enaknya aja. Ya udah, selesai aja, meninggal. Kalau udah meninggal tuh nggak ada pikiran macam-macam udah kan. Tapi kan ada urusan baru di alam kubur kita. Iya nggak sih? Ada urusan baru ya. Nah, jadi makanya kenapa rangkaian ini dalam kehidupan kita ini memang ternyata setelah saya pahami bertubi-tubi, saya mendapatkan hal-hal yang aneh-aneh ini. Oh, emang yang namanya nikmatin, syukurin, apalagi jalanin itu bener. Ya udah, dipasrahin. Ya udah, Mbak, nggak semudah itu. Makanya sekarang kenapa tidak semudah itu? Karena circle atau sekeliling kita nggak mendukung. Biasanya kalau kita itu ngobrol sama orang curhat, itu kadang-kadang kalau kita ngomongin yang negatif diiyain. Tapi kalau kita, gue mau dapetin 10 miliar, lu goblok, halu apa lu, gitu kan? Kita suka dikecilin ya, lu halu, lu gila, lu siapa, gitu kan? Nah itu sudah toksik. Jadi ibu bapak mulai kita konsentrasi kepada diri kita sendiri. Mbak Nadia, Yes. itu mengenai halu apa tuh? Soalnya saya dulu di kamar mandi suka halu. Oh itu beda. Itu beda. Itu ruang diskusi itu kalau di kamar mandi. Ya jadi bapak ibu. Lagi. Ya jadi Bapak Ibu mulailah kita, ini kita sambil nunggu Pak Haji ya, sambil nunggu Pak Haji datang. Jadi mulailah kita ini mulai bergerak. Apa yang memang di dalam diri kita harus diperbaiki. Lagi-lagi saya mengedepankan kita punya hajat itu bukan untuk dihilangkan. Nyamannya aja dong yang dikasih. Tapi kalau kenyamanan yang kita minta tapi kita enggak take and give sama Allah, ya percuma. Take and give tuh maksudnya ketika kita kepengen, saling nerima, saling memberi. Kita ngasih ke Allahnya lebih baik, pasti Allah akan nerima untuk ngasih ke kita juga lebih baik. Jadi itu sih yang jadi utama. Sekarang mungkin Mbak Vita, Pak Dedi dan Pak Haji Marco, kita coba mana tahu ada yang mau ditanyakan kepada Pak Haji Marco, Mbak Vita ataupun saya sambil menunggu Pak Haji. Ada yang mau bertanya? Mangga. Ibu, langsung tanya aja Bu ya, jangan curhat dulu. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan ya buat diri saya pribadi atau mungkin ya bersyukur buat rekan-rekan semuanya. Ya, pertanyaan buat Ibu juga buat Pak Marco. Selama ini saya jujur pribadi setelah saya baca itu semuanya, saya tuh hati masih merasa gelisah, gundah, dan kalau kondisi begini kita ngelihat foto anak itu sedih. Dan di sini saya butuh benar-benar trik-trik dari Pak Haji Marco atau Ibu untuk meyakinkan, benar-benar meyakinkan hati kita supaya lebih yakin lagi tentang kemujizatan Allah gitu loh. Benar-benar kita butuh meyakinkan hati kita. Gimana caranya hati kita benar-benar yakin, karena apa? Setelah kita di sini yakin, kita tidak tahu mungkin proses perjalanan pulang kita nanti kita balik lagi gitu lagi. Itu gimana caranya tetap bertahan keyakinan kita di hati kita gitu. Mungkin begitu aja Pak Haji, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Bapak, jadi kalau saya itu kenapa yakin tentang apa yang misalnya ajarannya Pak Haji itu, pertama saya selalu kalau datang siang itu ke sini selalu mendengarkan ijab-ijabnya anak yatim bersama para ustadz. Untuk semua para tamu yang datang maupun yang transfer atau yang datang ke rumah anak yatim, semua hajat-hajatnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Kata anak yatim, amin. Ada yang masalah hutang, keluarga, hukum maupun ekonomi itu mereka selalu bilang amin, amin. Salah satunya itu karena kita udah masuk lingkaran di sini dan itu anak sama ustadz dan sama anak yatimnya diaminkan semua doa kita. Baru setelah itu saya gunakan misalnya seperti salat malam. Salat malam itu jam 00 kita bangun, senyum, mandi, terus tahajud sama baca Quran. Dalam bacaan Al-Quran itu banyak sekali doa-doa yang itu yang manjur banget yang Allah sebutkan bahwa doa-doa membaca Quran itu lebih bagus dari bacaan doa yang kita ucapkan. Dan baru setelah itu saya gunakan dengan hari-hari saya, misalnya dengan ilmunya kearifan lokal ketika Pak Haji Dwi memberikan sekitar arahan dari ibadah, sedekah dan ya Kearifan lokal. Kearifan lokalnya, nah saya itu saya lakukan dengan misalnya dengan mencawik-cawik atau enggak kasih minum air cebokan dari istri. Air cebokan dari istri itu artinya bukan kita isi habis pipis terus cebok, bukan ya Bu. Jadi ketika isi kita baru bangun malam, dia sebelum pipis dia cebok dulu, siram dulu pakai apa? Pakai selang, kalau enggak pakai apa? Pakai Semprotan itu. semprotan. Jadi Blangwir. ditampung di Ember atau enggak di tempat minum. Nah itu digunakan untuk masak seperti bikin sereal, bikin kopi atau masak susu atau bikin kacang hijau atau campuran air untuk beras ketika beras sudah dicuci baru dikasih air untuk masak. Dan kita bisa makannya semuanya bisa makan. Ada doanya di situ ketika jeboknya itu biasanya kalau isi saya dengan mengharap bismillah dulu, dengan mengharap Allah SWT yang maha mengasih maha penyayang dan wasilah amin-aminnya anak yatim karena pimpinan dari Haji Suwanto Biswondo, anak saya nurut, manut, katut, rajin, berprestasi, dapat kerjaan di bulan ini. Jadi di cebok itu dimasukin ke dalam ember kalau nggak tempat air. Nah itu kita yakin juga ketika berdoa itu pasti anak saya berprestasi, mempunyai pekerjaan yang dengan gaji bisa 30 juta per bulan, dan anak saya menurut manut katut, kalau disuruh ke warung nggak mau, terus nggak mau main game, terus mabar lah apa gitu. Jadi alhamdulillah seperti anak saya semuanya alhamdulillah berprestasi. Bapak bisa tanyakan di sekolahnya, mereka itu nilainya itu 95 paling rendah, rata-rata 97, 98, 99. Walaupun mereka nggak pinter-pinter amat, tapi kita selalu bilang istri megang tangan anak, misalnya pegang kepalanya, prestasi ya, rajin gitu. Terus mau disuruh sama mama ya gitu. Kalau enggak, misalnya mereka tahu kalau kita sedang di sini ada ilmu kayak lokal, mereka bilang, mama apaan sih ya nggak mau digemulutin. Jadi misalnya gini, anak saya gitu, teh mama lagi bikin nasi goreng, yuk makan yuk gitu. Jadi pegang ke tangannya gitu. Harus ada keyakinan di situ. Alhamdulillah Pak, anak pertama dapat IPB dengan jalur undangan tanpa tes. Terus dia pengen jadi pramugari. Alhamdulillah sekarang lagi terbang ke Makassar, ini ada fotonya. Jadi untuk jadi pramugari itu juga nggak gampang Pak, banyak tes yang cantik-cantik, tinggi-tinggi, terus pinter-pinter lagi dari seluruh Indonesia. Sedangkan anak saya kurang tinggi yaitu 166 kalau nggak salah. Terus Standar lah ya. Ya, terus ada silinder juga. Tapi kata Pak Haji ya udah dilangkain sama mamanya. Nggak usah pakai baju
nggak usah pakai WH maupun celana dalam. Jadi istri saya itu habis sholat isya pakai mukena, anak saya sudah jejer. Sini mama mau tidur, udah mau kan malam mau sholat ya. Jadi anak saya udah pada ngejejer, langkahin bacanya sama anak mama pinter dapat kerjaan bulan ini tahun ini dengan gaji seberapa gitu. Terus anak mama prestasi. Dan itu anak saya tuh alhamdulillah Pak dengan ilmu harapan lokal itu memang sepertinya kayaknya sih mustahil ya, tapi Pak masuk rekening, di rapotnya bagus-bagus, berprestasi sampai anak saya nomor 2, saya bilang itu, kamu sekolah di mana? Di SMA di Cibunggulang gitu. Kenal anak saya enggak? Namanya siapa? Sultan. Wah, itu anak tuh harum banget namanya karena prestasi. Ganteng soalnya Sultan. Seperti itu. Jadi kita ada keyakinan bahwa anak kita pasti yang terbaik dan kita pasti misalnya anak saya kadang-kadang namanya anak baru di Permoga itu banyak ya kerjanya sama seniornya, tapi kita yakin seniornya baik-baik, dapat benefit yang bagus karena setelah ngasih makan itu di pesawat itu anak saya tuh suka sudut jualan Bu, sama parfum lah gitu, kerudung atau pakai roda gitu ya setelah ngasih makan passengernya tuh di pesawat. Hari pertama terbang dia cuma dapat 150.000 dan itu harus bagi-bagi ya ke misalnya ada 6 orang harus bagi-bagi. Terus hari keduanya terbang ke Jayapura dapat 300. Saya bilang aminin aja, terus tapi dia juga nanya, Pak supaya banyak yang beli gimana ya Pak? Ya udah Teteh, sebelum Teteh jualan suhukin ini pasti barang-barang yang Teteh jual tawarin pada dibeli. Itu saya bilang, Teteh mau naik terbang ke Jayapura apa? Ke Timika. Oh besok Pak, gitu, tanggal 27 kemarin ya. Ya udah pakai tuh ibu agak pakai lokalnya dari kandang. Pasti semua yang saya Teteh tawarin laku. Itu dapat berapa Pak? Dia sampai bilang, Papa, Teteh alamnya dapat 1,6 juta hari ini. Jadi itu salah satunya kita harus yakinnya juga harus satu progresi dulu sama anak-anak. Tadi anak itu, Pak malu sama Teteh harus ke nanti lipstick Teteh berantakan atau apa. Saya bilang, jangan Teteh, pokoknya Teteh yakin. Teteh harus pulang itu harus punya uang, harus buktiin ke senior Teteh bahwa Teteh mampu jualan. Jadi hari ini anak saya lagi ke Makassar. Terbangnya juga banyak. Biasanya kan nunggu lama ya. Jadi kita yakinin ijab di sini sedekah ke anak yatim kurung. Ijabnya yang tulis di bawah ya. Anak saya nama bin Haji Marco mendapatkan pekerjaan lebih baik, benefit yang lebih baik karena apa yang ditawarkan terus pokoknya bagus-bagus saja. Bapak nanti ibu sesuai yang ingin ke ibu, bapak yang bapak inginkan sesuai dengan keinginan bapak diucapin aja ditulis di sini. Kata anak yatim, amin. Jadi luar biasa Pak. Padahal di Indonesia itu anak yang mau masuk Permoga itu banyak banget Pak. Jadi anak saya itu namanya Jeta. Terus pas dapat pengumuman itu hurufnya itu kan Jet paling bawah aturannya itu paling atas Pak. Jeta itu anak orang yang masuk yang diterima. Keren. Terus bahasa Inggris TOEFL itu dia dapat 525. Itu pada bahasa Inggrisnya biasa saya, tapi yang lainnya udah pada anak-anak di sekarang pada kursus di IF, di LIA, pokoknya banyak kursusnya di Jakarta yang bagus-bagus. Tapi alhamdulillah anak saya kita cuma yakinin bahwa pegang kepalanya anak papa, anak mama berprestasi, pintar. Ilmunya Pak Haji memang nggak masuk akal, tapi alhamdulillah udah terbukti. Tapi terbukti. Ini versinya Pak Marco. Sekarang kita dengerin versinya Bu Vita. Gak apa-apa ya Pak. Jadi punya perbandingan ya Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan Pak Marco, apa yang dilakukan Bu Vita. Coba Mbak, kira-kira gimana? Alhamdulillah ya Pak. Saya menambahkan dari Pak Haji Marco itu juga alhamdulillah sudah saya lakukan dan ceritanya hampir mirip-mirip. Saya pun juga demikian. Jadi gini Pak, saya memberikan sugesti ke Bapak itu apabila Bapak keyakinannya sudah menurun, Bapak gini mikirnya, tidak, pasti kabur, pasti gak kabur. Nah itu dilatihnya itu Bapak dengan keseharian tadi saya bilang. Misalkan Bapak nih pengen merasa yakin kita itu terlihat dalam keadaan sehari-hari, itu ketika Bapak keluar rumah, saya kan gitu diajarin sama Pak Haji. Misalkan Bapak melalui beberapa lampu stopan, Bapak harus yakinnya tingkat dewanya hijau itu semua Pak.
Nah itu juga yang saya tanamkan. Alhamdulillah Pak, saya juga sama kayak Pak Haji, anak saya 4 orang. Kebetulan yang pertama juga itu kerja juga dengan melalui itu Mbak apa sih? Ya dengan apa? Pakai Pakai suwuk-suwuk. suwuk. Saya kan selalu suwukin, dan alhamdulillah anak saya yang paling besar itu kan laki-laki. Itu dia sangat yakin bahwasanya doa mama itu terkabul. Dan dia tuh selalu saya omongin, Bang, doa mama terkabul, abang yakin? Iya yakin. Jadi pada saat dia sebelum selesai kuliah dia udah diterima kerja Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terus juga dipromosi jadi manajer. Dan alhamdulillah kemarin saya baru ketemu, kan jarang ketemu karena susah Pak. Mbak ternyata ya dia juga kemarin cerita gini mah, ternyata kerja itu memang saya posisi bagus, tapi apa ketemu sama mama tuh ternyata susah, waktu tuh ternyata penting, padat gitu kan. Terus saya bilang, terus abang mau nyapa mah, tolong doakan aku katanya gitu. Sekarang alhamdulillah Pak Haji gajinya juga sudah 2 digit, tapi belum mencapai 100 juta. Itu masya Allah dengan ibaratnya dia baru selesai kuliah itu kan artinya baru ya, tapi sudah mendapatkan posisi yang luar biasa gitu loh Pak. Nah itu karena yakinnya kita sebagai orang tua ke anak tuh memang harus bulat, bahwasanya anak kita tuh pasti. Nah saya langsung gini, langsung suwukin tuh tangan saya dua-duanya, terus dia tidur di depan pintu, dia tidur saya langkahin. Ini ayahnya ngelihat. Jadi itu udah saya lakukan setiap saat seperti itu, dan alhamdulillah Mbak dia tuh ya mesti disayangin. Terus juga tempat-tempat yang dia kan manajer ada ya. Terus jadi ada salah satu di sini itu toko-tokonya itu Pak profit semua gitu. Mama melampaui, untung semua. Jadi terlampaui semuanya gitu. Karena itu tadi dia yakin, karena gini Pak, karena kita sudah seiring sejalan, anak pun nanti akan ngikut ke kita gitu. Asal kitanya memang memberikan contoh, berbuat. Dan kemarin saya pun juga tidak menyangka-nyangka ya kan mah, kita ketemuan sama saya ya kan mah, tolong doakan aku pengen ke 100 juta. Alhamdulillah dia punya rezeki, dia juga memberikan ya hasil. Padahal saya nggak pernah nanya Mbak berapa gajinya, berapa apanya, terus dia ngasih tuh ke adik-adiknya ya kan kayak gitu. Nah maksud saya, nah itu Pak, dengan sugesti yang kita berikan, otomatis nanti sekeliling kita juga akan ikutin. Jadi Bapak mohon maaf kalau ada, kan tadi Bapak bilang, saya juga kalau melihat anak saya sedih. Dulu saya gitu Pak, saya melankolis banget, saya tukang nangis banget. Sekarang ya dengan ilmunya ini saya harus kuat. Jadi apa senyum-senyum, dan alhamdulillah dengan seiringnya berjalan gini semua tuh terlampaui kata Pak Haji. Nah gitu Pak, jadi saya menambahkan dari Pak Haji Marco itu udah saya jalankan. Benar adanya Pak Haji Marco juga berprestasi, anak saya juga berprestasi. Ketika anak saya masuk SMA, itu kan jalur zonasi ya Mbak ya. Itu nggak tahu pakai jalur apa Pak, karena zonasi juga nggak masuk apa. Karena alhamdulillah anak saya juga dengan jalur prestasinya hafal Al-Quran, masuk di sana itu pun juga nggak mudah gitu Pak, nggak mudah. Apalagi di SMA favorit ya kebetulan di Bandung. Itu alhamdulillah masuk anak saya. Tiga-tiganya itu masuk dengan jalur prestasi. Waduh, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya bilang ke ayahnya juga ya, pokoknya kan ada adiknya yang kecil, pokoknya ayo sama-sama pokoknya untuk berbuat. Kalau misalkan saya lagi lengah, saya lagi kan namanya iman itu turun naik ya. Ketika saya ini diingatkan, saling mengingatkan gitu loh Pak. Jadi ini kita bersama-sama di sini tuh akhirnya pasti semua Bapak tuh hajat-hajat Bapak Ibu tuh pasti dikabul. Tapi yang penting itu tadi, jangan kata Mbak dan dia terdistract. Artinya terkontaminasi atau ngeblok atau apa itu jangan. Jadi ketika udah lemah, enggak gitu. Enggak, pasti. Saya selalu ngomong sendiri, benar kata Mbak soal enggak. Aku ngomong sendiri. Selalu ngomong sendiri, aku bilang, Mama enggak, pasti balik. Benar Mama yakin, dia datang yakin, Mama bakal ketemu. Dan satu hal saya kasih tahu ya Bapak Ibu, ketika Bapak datang ke RDI, jangan minta ketemu dengan Pak Hajinya. Saya nggak pernah Pak kesini itu, saya mintanya ketemu anak yatim. Saya tanya nih ke ayah juga tadi malam, kan saya baru datang ya Pak, ya Mbak ya saya nggak tahu. Itu saya kerjanya ijabnya dengan anak yatim. Dan alhasilnya pasti saya ketemu terus dengan Pak Haji gitu. Dari dulu saya dari 2020 nggak pernah saya kesini pengen ketemu Pak Haji, nggak pernah. Saya tuh pengen udah tenang gitu, kalau misalkan saya udah ijab, terus udah benar-benar
tangan ke atas kan katanya ada juga ya kalau di surat apabila kita sudah menengadah minta sama Allah itu Allah tuh akan malu Allah kalau nggak apabila mengabulkan. Tidak mengabulkan umatnya berdoa. Nah kita harus yakin itu tingkat dewanya di sana gitu. Jadi Bapak jangan sedikit udah menurun, enggak, pasti. Dan itu pun juga tujuannya ada di sini tuh memperbaiki sikap kita gitu. Itu Pak yang saya lakukan. Yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua. Supaya kita hajat kabul itu jangan melihatnya, tapi untuk memperbaiki dirinya itu gitu. Pastinya semua akan nyampe ke situ. Nyampe Iya. gitu. Maaf Pak Dedi, gitu, Pak. benar sama Ibu anaknya disuruh. Betul. Gak usah ngomong ini. Oh iya. Serak Kalau gitu mau dong bapak-bapak mau disuruh. Anggap aja anaknya. Iya betul. Ya, baik. Jadi ada caranya Pak Marco, ada caranya Bu Vita, saya juga punya cara. Jadi masing-masing mungkin bisa diadopsi caranya siapa yang mungkin cocok buat Bapak Ibu semua. Nah, kalau saya karena SD Impress ini tadi, saya Pak Bu itu nulis di 2 minggu pertama saya tulis di kertas. Apa yang saya tulis? Saya bikin list negatif, positif. Apa yang satu hari 1 kali 24 jam yang saya terima negatif? Debt kolektor datang, tulis negatif kan? Positifnya apa? Oh dikasih sama tetangga makan, positif ya? Ada lagi nggak negatifnya? Debt kolektor datang, kok sama? Oh 1 aja berarti ya? Yang di sini dikasih temen apa? Dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Makanya tadi saya di awal, sewaktu kita tadi tarik nafas, buang nafas tadi, saya minta Bapak Ibu untuk mereview kemarin yang di jam maghrib asar sampai dengan sekarang. Itu apa saja yang sudah terjadi. Nanti kalau di rumah bisa buat latihan. Dibikin list, saya dulu begitu, tulis. Ini apa yang negatif, apa yang positif. Dari 2 minggu ternyata kita itu gak enaknya cuma 1. Apa? Debt kolektor doang. Ternyata yang enaknya banyak. Dari situ saya akhirnya mikir, oh ternyata aku gak boleh protes. Karena ternyata Allah itu ngasihnya lebih banyak daripada gak enaknya. Benar gak Bapak Ibu? Dari situ akhirnya yang meyakinkan saya bahwa ternyata yang saya hadapi di 1 hari 1 kali 24 jam itu adalah hal yang gak enak cuman 1. Apakah kita tega bisa berpikir bahwa Allah itu kurang baik sama kita? Akhirnya saya mikir ke situ. Berarti Allah itu baik banget sama aku. Sehingga aku cuma dikasih model cuma 1 biji doang yang gak enak. Berarti gak patut aku itu protes. Dari situ yang meyakinkan saya ketika saya menghadapi sesuatu. Karena ternyata dari 2 minggu saya sampling. Saya kan orangnya kerja ya Pak ya. Jadi dikit-dikit saya pakai data. Saya tuh gak pernah mau yang gak ada datanya. Karena saya tuh kerja gitu. Otaknya udah otak data. Coba Allah ngasih apa sih gitu. Padahal sebenarnya tuh ya itu cara kita masing-masing ya. Saya akhirnya pakai data, saya tulis satu-satu. Beneran ditulis. A, B, C, ini. Ternyata ini cuma modelnya 1 biji doang. Yang ini banyak banget. Saya ditolong nyebrang. Apa itu bukan jadi baik, hal baik. Saya nyebrang gak ketabrak, ditolongin, digandeng. Itu kan jadi hal baik. Yeah. Jadi akhirnya itu saya taruh di kolom yang positif. Yang gak baik apalagi? Oh dimarah-marahin. Siapa yang marahin? Debt kolektor lagi. Debt kolektor lagi berarti yang gak baik. Cuman 1. Berarti kalau dibandingin, oh alah 1 kali 24 jam Allah tuh ngasihnya banyak ternyata. Kita cuman konsen sama 1 biji doang. Patutkah kita protes bahwa Allah itu gak baik sama kita? Akhirnya di situ aku mikir, kayaknya gak patut deh. Jadi aku sekarang harusnya berterima kasih yang banyak. Ya udah deh aku jadi punya keyakinan untuk sepanjang hari ternyata nggak ada itu yang bisa diprotes bahwa Allah ini nggak baik. Satu hal lagi tentang data. Karena saya orangnya by data Pak. Habis data begitu, yang kedua yang saya lakukan pas lagi jam 00 saat itu kan kita mens ya.
Kadangkala kalau kita mes kan baca artinya doang ya. Dari situ saya nemu Pak yang Al-Baqarah 282. Kenapa saya jadi pegangan? Karena ternyata di situ kalau Bapak sama Ibu melihat surat Al-Baqarah 282 itu menyatakan kalau Allah itu memberikan kita permasalahan, tidak mungkin kita tidak mampu. Dari situ jadi patokan lagi buat saya. Berarti kalau aku dapat sesuatu dari Allah yang ternyata memang itu menjadi anugerah saya, berarti saya mampu. Berarti ada N-nya nih. Ada start, ada finishnya. Nggak mungkin nggak ada finishnya. Akhirnya di situ saya nggak lagi bertanya, kapan ya selesainya? Saya nggak lagi nanya, karena saya dianggap mampu. Di situ surat Al-Baqarah itu yang jadi pegangan saya. Ketika saya down, saya cuma 1, 2 yang tadi itu yang saya lakukan, terus dengerin anak-anak ngomong bisa. Karena itu yang afirmasi yang saya tekankan masuk ke memori otak pikiran saya. Ketika saya nanti nggak bisa, akhirnya saya ingat dia ngomong bisa, kan dia teriak-teriak ya Pak. Dulu itu Bu, kalau mau tahu anak-anak dulu itu saat dia ijab, ini kan kalau anak-anak ini kan sama Pak Hajinya karena kebanyakan anak kecil-kecil ya, jadi suka sama Pak Haji sama Pak Ustadznya, woi ayo serius kan suka digituin. Kalau dulu itu mereka teriaknya tuh bener-bener teriak di sini nih, di bawah sini nih, dulu nih masih di bawah sini, saya ada fotonya itu. Jadi mereka tuh teriak tuh sampai bener-bener yang waduh, pokoknya saking menggelegarnya teriakan mereka. Jadi akhirnya saya rekam, belum ada YouTube, belum ada. Kalau sekarang kan udah ada YouTube ya. Jadi bisa ambil dari YouTube juga bisa, atau kita rekam sendiri di sini juga bisa. Itu didengerin. Didengerinnya buat apa? Buat ketika kita mulai begini, dengerin. Bisa, pasti bisa. Bisa. Doanya apa? Jawab pemuluh akan diteriak-teriak gitu kan? Itu yang saya pakai Pak. Sehingga yang tadi Bapak bilang, aku kalau udah di sini, oke, pas pulang mulai lagi melorot. Gimana ya Mbak gitu kan tadi ya. Dan itu caranya Pak Marco dengan kearifan lokal tadi, dengan cara-cara Pak Marco tadi, caranya Bu Vita juga dikembangkan dengan kearifan lokal, dan juga Bu Vita meyakini dirinya sendiri dengan cara ngomong sendiri. Enggak, pasti bisa. Dilawan, enggak mungkin, pasti bisa. Ngomong sendiri, itu juga saya pakai. Saya juga ngomong sendiri. Jadi kalau udah ada, masa ya iya? Kan kita kan suka ada bisikan gitu ya. Masa ya iya? Enggak, pasti bisa. Enggak mungkin. Gitu saya ngomong sendiri. Yang berikutnya saya dengerin anak-anak itu, saya rekam, sama saya list mana yang positif, mana yang negatif. Boleh mau pakai cara apa Bapak Ibu? Bisa pakai cara apa untuk meyakinkan? Deteksi keyakinannya itu dari sini yang tadi saya bilang. Ketika sudah di pikiran kita oke, kita bicara oke, batin kita juga harus ikut oke. Kalau batinnya masih nanya, itu gegur. Mbak Nadia, Yes. maaf. Tadi mungkin Mbak Nadia nyebutin tentang afirmasi. Afirmasi itu kalau nggak salah mungkin ibu-ibu bapak-bapak ada yang belum ngeh ya. Iya, betul. Artinya sesuatu yang positif yang diucapkan berkali-kali untuk menambah keyakinan diri. Misalnya yakin. Hari ini saya terkabul. Yakin rezeki datang hari ini. Kita percayain, kita yakini, itu disebut afirmasi. Diulang-ulang diucapkannya. Ya, diulang-ulang, maaf. Afirmasi itu hal positif yang dimasukkan ke dalam alam bawah sadar kita, diulang-ulang karena kita posisinya itu manusia itu harus ada repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan. Jadi ketika diulang lagi, itu akhirnya jadi sesuatu yang memang kejadian. Makanya Pak Haji selalu bilang, tambahin kata pasti, tambahin lagi kata pasti bisa. Pasti, ya selalu gitu ya. Nah itu juga bisa dijadikan patokan Bapak Ibu untuk dalam dirinya meyakini semua. Jadi Bapak Ibu jangan lagi bertanya ya, kapan ya, kok gini terus ya, aduh gak selesai-selesai ya, kok aku jadi kayak gini, Allah tuh apa salahku ya. Nah itu tuh udah batal Pak, jangan lagi kayak gitu. Ya Pak ya, saya nggak akan capek untuk ayo kita bareng-bareng untuk bisa bersama-sama sama Bapak Ibu bisa meningkatkan keyakinan kepada Allahnya ya.
Apalagi kalau bapak ibu udah gini, mbak saya udah gosok-gosok loh di alat kelamin saya, kok masih aja kayak gini. Aduh bapak ibu jangan, jangan berpikir kayak gitu. Gosok-gosok itu sebenarnya itu gimmick yang memang harus kita latih untuk dibicarakan secara baik, kan itu kan baik ya. Omongan yang keluar kan baik kan. Gosok-gosok di alat kelamin, bisa anakku jadi ini, anakku jadi itu kan, biar bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi itu terekam. Jadi akhirnya timbullah keyakinan-keyakinan itu. Jadi kayak gitu konsepnya. Ya, Allah bisa karena terbiasa. Dan satu lagi, kalau bapak ibu itu melakukan yang gampang-gampang dulu. Tapi gini, kalau kemarin saya lihat Pak Marco sama Pak Haji lagi live, sebenarnya benar Pak Haji bilang apa? Kita kalau ngelakuin jam 00 ini kalau nggak yakin lemot-lemot juga. Jadi memang yakinnya dulu dikencengin. Jadi bapak ibu mau ngelakuin jam 00 ini rangkaian segitu banyak untuk yang baru-baru ya, nggak rangkaiannya segitu banyak tuh kita jalanin semuanya. Nah tapi kalau nggak yakin jatuhnya memang jadi lemot. Makanya kenapa yakinnya dulu dikencengin, baru lakukan yang hal-hal yang kayak gitu. Yakin tuh digimanain banget, ya itu caranya boleh sama Pak Haji Marco tadi, boleh caranya dengan Mbak Vita, cara saya, mungkin ada dikombinasi caranya ibu-ibu, bapak-bapak semua punya cara lain, boleh. Yang penting judulnya yakin kalau semua ini nggak ada game overnya. Istilahnya game over apa? Nggak bisa aku jalanin itu nggak ada Pak, Bu. Jadi semua itu pasti bisa selesai, waktunya aja. Saya waktu kartu kredit itu 8 bulan. Untuk cair 1 triliun itu nggak sekaligus. Saya jatuhnya kemarin itu dari Januari sampai Oktober. Oktober saya sudah close di 1 triliun. Itu berapa bulan tuh? 10 bulan. Jadi kartu kredit 8 bulan, cair itu 10 bulan, terus pinjol itu 4 bulan saja. Karena udah mulai terbiasa, udah tahu kunciannya di mana, udah tahu 4 bulan. Dah dari situ apalagi. Jadi ada hal-hal yang memang nggak sama juga sama saya. Mungkin bapak ibu bisa lebih cepet, itu juga bisa. Jadi memang kita kan dari kemarin saya dihadapkan sama orang yang nanya gitu, Pak Marco, berapa bulan selesainya? Durasinya berapa lama? Harusnya bapak nanyanya gitu aja ya, Mbak, kira-kira kalau biar kuat berapa lama Pak? 5 menit. 5 menit aja. Itu beda cerita ya. Nah jadi caranya macam-macam. Lakukan dulu yang gampang. Apa sih yang gampang? Cinta kasih tadi yang Mbak Vita kasih tahu tuh gampang banget. Tapi akan menjadi susah kalau istrinya juga ogah. Akan jadi susah kalau bapaknya juga masih mikir itu utang gitu kan. Jadi gak nikmatin, cinta kasihnya gak nikmatin. Jadi gimana caranya? Jadi memang harus dari kitanya sendiri, mendobrak diri kita sendiri untuk bisa dobrak dulu. Aku mau berubah, aku mau selesai memang. Oke, mau selesai itu harus apa Allah? Ya udah, aku mau bikin takjub Allah. Gimana caranya aku takjub Allah? Ya udah, apa yang kamu minta aku kerjain? Yaitu macam-macam. Ada yang namanya sedekah. Di sini sedekah ekstrim. Wah, Mbak, gimana saya mau sedekah ekstrim? Duit aja nggak ada. Itu dulu otak saya begitu. Ternyata sedekah itu nggak cuman dari kita itu mengeluarkan duit. Sedekah macam-macam, seperti saya berdiri di sini, Pak Marco, Mbak Vita, Pak Dedi, sedekah yang namanya profesi. Saya punya ada kemampuan untuk bisa memberi informasi ke Bapak Ibu, itu sedekah profesi. Sedekah senyum juga bisa. Saya memberlakukan setiap keluar rumah senyum di 10 orang minimal. Mbak nggak kenal kan Mbak? Lo nggak apa-apa kan? Yang penting kan kita terbuka. Ya, siapa tadi nggak ngerti gue. Aku temanku kadang-kadang suka, lu gila kali ya gitu kan. Emang kan kadang kita kalau keluar dari RDI dibilangnya gila Bu. Ada lagunya Mbak. Apa tuh? Senyum, senyum, senyum. Iya. Dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Tepuk tangan dong. Iya,
jadi di sini pun ada karaoke yang bisa meriliskan Bapak Ibu semua untuk keluar. Tapi Mbak habis dari karaoke, saya habis dari lihat pencerahan, habis itu pulang keok lagi. Podo lah. Jadi caranya gimana sampai rumah? Kita bawalah bahan-bahan dari sini. Bawa bahannya apa? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Anak-anak teriak itu dijadikan model buat kita nanti di rumah. Ah, ini turun nih, frekuensiku turun nih, dengerin. Teriak-teriak dengerin. Nah, frekuensi turun nih, nonton Pak Haji. Pak Haji kan kalau nggak salah kan YouTube-nya kan lucu-lucu ya. Ya udah, nonton Pak Haji. Frekuensiku turun nih. Oh, ya udah. Apa yang di depan mata saya kerjain dulu. Ya udah, kerjain dulu apa yang depan mata. Nggak usah mikirin ini, kalau emang ini belum lewat, belum ditagih, jangan ditanya. Awas ya kalau ditanya lagi ya. Bapak juga, mana tadi Bapak tuh yang minta pinjol tadi itu. Itu tadi tuh. Pokoknya aku kalau ketemu aku harus ingetin, oh dia di situ di belakang tuh. Aku harus ingetin nih. Mama jangan pakai ini deh, ngeprank segala deh, nggak usah pokoknya. Jadi nggak usah lagi ditanya. Jadi udah kerjain di depan mata. Apa yang dikerjain di depan mata? Ya udah dikerjain di depan mata. Satu. Ini proses. Ya Bapak Ibu, kalau nggak ditagih jangan ditanya. Ibu juga, ayo, nggak boleh komen. Ya, nanti ikut Mbak Vita ya, udah dicatat kan? Ya, udah. Nanti ikut Mbak Vita, biar ibu makin nggak stres. Mbak yang di sana tadi juga, mana temen lu mana? Temen lu mana tadi? Nah, itu dia, ngumpet nih, sampai aku suruh diam itu, Mbak diam Mbak. Jadi ada hal-hal yang memang kita tuh harus bisa berlatih. Berpikir cara kita mengungkapkan sesuatu. Jadi gini Bapak Ibu, doa juga itu ada caranya. Kan kita harus berdoanya tuh ada modelnya ya. Pak Haji pernah nge-share juga ya kalau nggak salah ya. Doa itu pertama kita harus mengagungkan nama Allah dulu, Rasul dan lain-lain. Tengah-tengahnya Ibu baru berdoa hajat. Tapi Bapak Ibu, kalau saya sudah lagi tidak pakai berdoa minta kekuatan. Tidak lagi saya berdoa minta kesabaran. Dan tidak lagi saya berdoa minta jalan keluar. Kenapa? Kalau yang punya kuat dan sabar cuman Allah. Ketika kita minta, Allah bilang, oh kamu minta, saya kasih masalah baru biar kamu lebih kuat. Benar gak? Ya. Oh kamu minta sabar, saya kasih masalah baru biar kamu tambah sabar. Jadi gimana Mbak doanya? Puyeng dong. Oh kamu minta jalan keluar, baik saya kasih jalan keluar yang banyak biar kamu pilih. Akhirnya ibu milih lagi, sholat istiqoroh. Yang mana yang bener ini buat saya kerjain? Pusing gak? Pusing ya? Jadi akhirnya apa doanya? Saya bersyukur seolah-olah saya sudah dapat 10 miliar. Tanamkan ke diri Bapak Ibu seolah-olah Bapak dan Ibu sudah dapatkan 10 miliar sehingga bisa bayar utang, bayar ini, udah nggak usah utangnya, nggak usah dipikirin lagi, yang penting punya duit banyak, dapat itu bisa kebayar semua kan? Ya, jadi saya sekarang terima kasih ya Allah hari ini rumahku terjual karena memang saya mau jual rumah. Terima kasih ya Allah, terima kasih hari ini aku dapat 10 miliar. Jadi kita tuh membayangkan halu memang. Tapi kita perlu kehaluan itu Pak. Biar apa? Biar Bapak ada di model cara, kan Allah kan juga mau ngasih rezeki segitu banyak kan. Dia juga pengen tahu siap gak kita? Iya. Kan? Bener gak? Allah itu mau ngasih duit banyak. Kitanya siap apa enggak? Kalau kita enggak ada di hal yang kita seperti punya uang 10 miliar, berarti siap gak kita? Bayangkan ketika Bapak punya uang 10 miliar. Jadi kita bayangin, orang punya uang 10 miliar tuh ngapain? Ya kan? Ngapain aja bisa, apa aja kebeli, apa aja punya. Kan gitu ya? Jadi hawanya terima kasihnya tuh beda. Hawa terima kasihnya, ya Allah, makasih banget ya Allah aku sudah dapatkan 10 miliar ini. Makasih banyak ya Allah ya, terima kasih. Jadi itu benar-benar diresapi supaya semestanya menangkap. Allah ternyata nih orang udah siap nih karena dia sudah membayangkan dirinya dia kalau dia sudah punya uang 10 miliar. Mbak Nadia, Yes. kalau kata Pak Haji itu divisualisasikan. Iya. Artinya kita membayangkan sesuatu apa
menyatukan antara pikiran perasaan seolah-olah apa yang kita inginkan itu sudah jadi kenyataan. Jadi seolah-olah kita bilang sama Allah, terima kasih Allah. Kadang-kadang kalau saya merem ya kalau doa itu, terima kasih Allah, saya punya uang 10 miliar dan terbayang sudah di meja itu ada uang 10 miliar. Iya, Itu namanya dibayangin. diyakinin, divisualisasikan bahwa minum dulu. itu sudah menjadi kenyataan. Jadi harus misalnya kita pengen anak kita jadi sarjana, kita bayangin bahwa terima kasih Allah anak saya sudah menjadi sarjana, dan kita bayangin bahwa itu sudah menjadi kenyataan bahwa anak kita sedang wisuda. Seperti itu, jadi divisualisasikan, seperti seolah-olah jadi kenyataan. Mudeng ya Pak. Jadi nih kalau berdoa nih, saya masukkan aja. Saya udah nggak lagi pakai yang namanya minta kekuatan. Saya nggak pakai lagi yang namanya minta kesabaran, nggak. Karena Mbak, kalau kita bergairah gimana? Oh itu pasti. Allah berikan saya gairah. Gitu. Boleh. Gairah malam. Iyalah sama suami lah. Nah jadi nggak pernah lagi minta jalan keluar. Karena sebenarnya sebenar-benarnya ternyata masalah atau anugerah yang kita dapetin itu masalahnya dari mana? Yang tahu siapa? Jalan keluarnya. Iya. Terus kita sok-sokan gitu pengen nyelesain. Ya yang tahu dia kan nyelesain aja, dia yang nyelesain. Kita kan jalanin aja bertakwa. Kita jalanin aja, takwanya apa? Sholat, sedekah, berbuat baik, itu aja. Sehingga Allah akhirnya memberikan masalah itu diperkecilkah, dihilangkankah, atau digimanain, itu terserah dia sesuai dengan yang kita sudah jalani. Nah itu ya, logikanya itu ya. Kita masuk ke logika nih Pak. Kalau sama saya, maaf nih Pak, saya kalau ngomong gini nih by data, by logika kayak gitu-gitu. Supaya kita jadi nyambung semua ya. Kita ada spiritualnya, ada logikanya, ada sainsnya gitu atau keilmuannya gitu ya. Nah, setelah itu kita memvisualisasikan, kan kita kepengen dapat uang 10 miliar kan. Ya. Kita visualisasikan ketika Bapak punya uang 10 miliar itu seperti apa modelnya? Oh, pakai baju bagus, pakai mobil ini, pakai ini, anakku ke luar negeri. Oh, aku nggak apa-apa. Jadi kita bilang terima kasih ya Allah, terima kasih sudah dapat aku uang segini nih. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Siapa yang mau jual tanah, terima kasih ya Allah, tanahku sudah terjual. Siapa yang anaknya kepengen masuk ke perguruan tinggi negeri, Allah makasih banget anakku sudah masuk lulus dengan baik, pakai beasiswa nggak bayar lagi. Aduh ya Allah, terima kasih, terima kasih. Siapa yang kepengen itunya lunas tuh, ya itunya lunas, Allah makasih dengan uang banyak ini aku selesai semua urusanku, lunas semua. Itunya jangan sebut ya, tahu ya. Jangan disebut udah. Nanti soalnya itu negatif, jangan disebut. Pokoknya lunas ya. Ya Allah, terima kasih semuanya lunas, semuanya lunas, semuanya lunas. Visualkan. Jadi Allahnya tahu Bapak itu siap apa enggak punya duit banyak. Kalau ditanya lagi di dalam batin, aku kan cuman gorengan jualannya. Nah, aku caranya dapat uang segitu. Mana mungkin? Itu namanya Ngeblok. Bapak Ibu mau tahu nggak? Saya kan di perusahaan itu ya. Ini udah live soalnya. Saya punya OB. OB itu tiba-tiba Pak jadi miliarder. Karena apa? Ternyata engkong ya kalau orang Betawi mah engkong ya. Engkongnya punya tanah di SCBD di itu Pak Sudirman itu. Dijual lah ke itu kan, kalau itu kan orang Betawi kan bisa punya tanah gitu ya. Dijual lah tuh ke perusahaan di SCBD itu yang itu loh Pak, yang ada Pacific Place, yang itu tempat yang di Sudirman itu loh. Dijual. Dia dapat bagian 40 miliar. Itu OB. Mbak, saya dapat segini. Alhamdulillah Pak. Terus saya resign. Resign lah, ngapain jadi OB? Resign lah. Ngapain dong ngangkang kaki aja. Jadi kamu apa? Prioritas. Dia kan nasabah prioritas di bank. Udah semuanya diinin. Itu ngimpi nggak Pak? Kan kita juga nggak kebayang ya. Dia OB, cleaning service. Tiba-tiba dapat uang 40 miliar gara-gara engkongnya ternyata punya tanah di SCBD, terus dibagi ke anak-anaknya, dia dapat 40
miliar, berarti itu harganya berapa? Tanahnya itu. Coba bayangkan, apa ya kebayang sama saya juga. Resign Pak sekarang juga, nggak usah besok, aku bilang gitu. Aku berarti naik haji aja ya Mbak? Iya, semua lo ajak naik haji, aku bilang gitu. Haji yang lo sekarang bayar besok berangkat, saya bilang gitu. Waktu itu belum ini Pak Haji banget ya, maksudnya saya baru on off aja gitu ke Pak Hajinya. Baru yang di tahun-tahun 2014, 2015. Nah sekarang itu bayangin, kayak gitu tuh gimana Pak? Kita kan nggak ngerti. Jadi nggak ada pertanyaan lagi 10 miliar habis itu saya kan tukang gorengan doang, nggak ada. Jadi emang begitu, Allah itu begitu. Ketika kita sudah pantas, kok mana dia pantas, kita nggak tahu doanya dia gimana. Mana tahu dia doanya nggak peduli mau ada apa, mau ada gimana, cuman doa Allah makasih, udah selesai. Justru yang terima kasih itu yang Allah hargai lebih dari apapun.